Oke, halo semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, aku nggak tahu ya di tempat kalian gimana situasinya, tapi di tempatku sekarang tuh hujan terus dari kemarin, dan sempat kemarin tuh hujan hampir 12 jam nggak ada berhenti, dan sejumlah tempat di sini tuh banjir gitu ya. Jadi ya di sini cuacanya lagi dingin banget, padahal biasanya di Pontianak itu jam segini tuh panasnya tuh bukan main, tapi sekarang lagi dinginnya luar biasa, udah kayak 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 sore gitu, udah dingin banget pokoknya. Nah, tapi kita balik lagi ke topik. Pada kesempatan kali ini aku akan bahas tentang uh, format debate ASEAN Parliamentary dan roles speakersnya itu nanti kayak seperti apa gitu, atau peran dari pembicaranya nanti itu akan seperti apa gitu ya. Karena sepengetahuan aku di kelas-kelas sebelumnya, kalian kan seharusnya udah dapat materi-materi yang istilahnya itu berjenjang ya. Mungkin kalian udah pernah bahas topik debat, mungkin kalian juga udah bahas aturan-aturan tentang cara debat itu seperti apa. Jadinya aku harap di materi kali ini aku bisa langsung spesifik ke peran pembicara tanpa perlu apa ya istilahnya, tanpa perlu balik terlalu jauh ke basic yang berbeda gitu ya. Ini basicnya lebih ke peran pembicara dalam debat, bukan di bagian yang lain gitu. Dan oh ya, perkenalkan, nama aku Nanda Yuda, aku dari HIUB angkatan 2017, dan untuk masalah CV atau prestasi nggak banyak, nanti kalian lihat aja di IG itu ada beberapa kali ya, di IG udah nggak ada aku post prestasi, nanti aja, pokoknya ya intinya aku di Batters. Nanti kita bisa ini aja lah, kita lebih fokus kepada materi gitu aja daripada yang lainnya. Oke, sebentar. sebentar. Kok nge-lag? Nah, oke. Kita akan langsung masuk aja ya ke format ASEAN Parliamentary Debate. Jadi aku di sini basicnya adalah sharing, tidak menggurui, berbagi aja yang udah aku dapetin selama ini itu apa. Oke, jadi sebenarnya dalam dunia debat itu ada banyak banget sistem debat yang bisa kita pelajari dan juga kerap kali digunakan dalam kompetisi. Nah, tetapi pada umumnya format yang paling sering digunakan itu adalah ASEAN Parliamentary Debate. Kalau kalian mau belajar, menurutku di masa kuliah ini, bagusnya kalian belajar format ASEAN Parliamentary. Mengapa belajarnya itu dari format parliamentary? Satu, ketika kalian itu belajar dari format ASEAN Parliamentary, kalian itu akan lebih mudah menemukan kompetisi yang diadakan oleh universitas-universitas yang ada di Indonesia. Entah diadakan sama BEM-nya, entah diadakan sama himpunan mahasiswanya. Format dari ASEAN Parliamentary itu masih sangat umum, sangat awam, sangat sering digunakan, dan lebih banyak daripada dan lebih familiar dibandingkan format yang habis ini akan aku jelaskan juga, yaitu format British Parliamentary. British Parliamentary itu nggak akan aku jelaskan secara lebih detail di sini, tapi British Parliamentary atau sistem parlemen Inggris Raya itu sedang berusaha digenjot penggunaannya sama berbagai pihak, terutama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan kompetisi debat mahasiswa Indonesia, debat bahasa Indonesia yang di tingkat universitas yang diadakan sama Dikti itu sekarang udah nggak lagi pakai sistem ASEAN Parliamentary di tahun ini. Kebetulan ini tahun pertama Dikti itu bikin lomba debat itu pakai sistem British Parliamentary. Berarti format ini masih belum awam digunakan di debat bahasa Indonesia yang British Parliamentary. Makanya aku berani jamin lebih baik kita fokus ke format ASEAN Parliamentary dulu aja. Karena di luar sana sistem ASEAN Parliamentary ini masih memungkinkan buat kalian yang pengen fast, buat pengen cepat nyoba lomba, itu kalian bisa sangat bagus kalau misalnya kalian bisa dapat bisa paham format ini secara lebih baik atau secara lebih holistik. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung masuk lagi secara lebih dalam tentang format ASEAN Parliamentary. Pada dasarnya format debat ASEAN Parliamentary atau Parlemen Asia itu adalah debat yang terdiri dari dua belah tim yang saling bertanding. Sekedar informasi buat kalian, sistem debat British Parliamentary yang kemarin digunakan untuk KDMI itu beda ya dengan ASEAN Parliamentary. Kalau di British Parliamentary itu ada 4 tim yang bertanding. Meskipun mereka dari sides yang sama,
yaitu ada sides government ya. Kalau di British itu ada government, ada opposition. Tapi nanti masing-masing sides itu terbagi jadi dua. Opening government, opening opposition, closing government, closing opposition. Jadi mereka debatnya itu lebih kompleks kalau BP. Nah, itu kebetulan kemarin juga aku jadi N1 itu di BP, yang di sistem yang BP yang pas kemarin seleksi KDMI. Dan nanti di nasional kami delegasi UB itu sekitar bulan Agustus tanggal 30 KDMI itu bakal pakai sistem BP juga di nasional. Karena standar informasi buat teman-teman, delegasi UB lolos seleksi LLDT 7, jadi aku sebagai N1 adjudicators juga akan bertanding di nasional. Nah, itu BP itu seperti itu, dan AP itu seperti ini. AP adalah dua tim saling bertanding, government dan opposition saling bertanding. Dengan masing-masing tim itu ada 3 orang member atau 3 orang anggota yang terdiri sebagai berikut, yaitu kalau di tim pemerintah atau proposisi atau afirmatif atau tim pro ya kalau di bahasa Indonesia, itu ada prime minister atau perdana menteri atau pembicara pertama. Kalau misalnya orang-orang LDBI ya, kalian mungkin pernah ikut LDBI, kalian mungkin akan asing dengan istilah-istilah seperti ini, tapi sebut aja mereka itu prime minister atau pembicara pertama. Kemudian yang kedua ada deputy prime minister atau wakil perdana menteri, dia posisinya pembicara kedua. Sama ada government whip, ini bukan wipe ya, wiper pengelap gitu ya. Ini sebenarnya whip, WHIP gitu. Nah, government wipe itu pembicara ketiga. Ya sama juga di oposisi itu ada leader of opposition, deputy leader of opposition, sama opposition whip, bukan wipe. Salah tulis, sorry. Nah, kemudian kita akan lihat di order of speakers and durations of speech. Jadi di sini ada order atau urutan-urutannya ya, gimana mulai debat itu seperti apa. Jadi seperti yang kita lihat, debat itu di bagian inti itu akan dimulai oleh prime minister atau pembicara pertama dari tim pemerintah dan diakhiri oleh pembicara ketiga dari tim oposisi. Nah, tetapi nanti debat itu ternyata nggak hanya 6 orang ini yang ngomong. Ternyata nanti debat itu ada yang namanya pembicara simpulan atau reply speech. Tapi ntar deh. Gimana sih cara mengalokasikan bicaranya? Nah, biasanya 6 orang yang tadi aku sebut itu, yang leader of opposition, prime minister, deputy, sama whips-nya itu, mereka tuh biasanya ngomongnya itu sekitar 7 menit atau 5 menit tergantung dari kompetisi yang kalian ikutin itu seperti apa. Ada beberapa kompetisi yang kalau misalnya mereka itu bikin kompetisi itu satu pembicara itu dikasih waktu 5 menit gitu. Ada yang 5 menit 20 detik itu biasanya yang ikut kayak gitu, yang dulunya ikut LDBI itu atau ya lomba-lomba debat bahasa Indonesia pas SMA tuh pasti ada 20-nya tuh di akhir. Terus 7 menit atau 7 menit 20 detik. Sehingga biasanya 6 orang ini kalau ditotalin ngomong itu sekitar 42 menit. Jadi ini sebenarnya kalau disimulasiin secara total itu butuh waktu yang sangat panjang banget untuk menyaksikan kira-kira satu match atau satu pertandingan debat itu akan berlangsung seperti apa, itu tuh akan panjang banget. Tapi selain daripada itu tadi, rather than that, at the end of the day, ada satu orang reply speaker di akhir. Jadi setelah 3 orang tadi, itu kan 3 orang ini namanya itu namanya pidato substansial. Itu namanya pidato substansial. Pidato pembicara pertama, pembicara kedua, pembicara ketiga dari masing-masing tim itu ada disebut sebagai pidato substansial. Itu waktunya 7 menit atau 5 menit tergantung kompetisinya seperti apa. Tapi nanti di akhir itu akan ada namanya itu reply speech. Reply speech ini kenapa aku jelasin berbeda? Karena reply speech itu totally different. Beda banget dari ketika dia tuh jadi pembicara 1, 2, atau 3. Reply speaker itu biasanya datang dari pembicara ke-1 atau pembicara kedua. Nggak boleh dari pembicara ketiga. Jadi kalau misalnya kalian debat, nanti ada orang yang bicara di bagian akhir sekitar 3 atau 4 menit, yang tugasnya itu merangkum isi perdebatan itu seperti apa. Dan itu disebut sebagai pembicara balasan atau pembicara bidasan atau reply speech gitu ya dalam bahasa Inggris. Nah, itu biasanya dari pembicara 1 atau pembicara 2. Jadi dalam debat yang sistem itu Asian Parliament tadi akan ada satu orang yang ngomong 2 kali di akhir, yaitu dia ngomong di substantial speech dan dia ngomong di reply speech. Satu orang aja, dan itu antara pembicara ke-1 atau pembicara kedua. Tugasnya merangkum jalannya perdebatan secara bias. Nah, kalian nggak salah dengar,
merangkum jalannya perdebatan secara bias. Dia jadi juri tapi bias memenangkan kepada timnya sendiri. Dan dalam reply speaker, ketika udah masuk ke dalam tahap reply speaker, itu yang mulai duluan adalah pihak oposisi. Jadi secara holistik, debat itu akan selalu dimulai dari tim pemerintah dan ditutup oleh tim pemerintah. Yang memulai adalah Prime Minister atau Perdana Menteri atau pembicara pertama dari tim pemerintah, dan yang menutup di akhir itu adalah reply speaker dari tim pemerintah. Karena setelah pembicara ketiga dari tim oposisi itu selesai ngomong, reply speaker tim oposisi yang berasal dari pembicara satu atau pembicara dua itu langsung ngomong. Baru habis itu reply speaker dari tim pemerintah. Jadi pemerintah, oposisi, pemerintah, oposisi, pemerintah, oposisi, oposisi, pemerintah. Gitu sistem dalam debat. Dia selalu dimulai dan diakhiri oleh tim pemerintah. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian yang penting. Gimana cara menjadi speakers yang baik? Bagaimana cara menjadi seorang pembicara yang baik dalam debat untuk memperdalam materi-materi yang udah kalian dapatkan dari pemateri-pemateri sebelumnya. Mungkin ada Laras ya, kalau nggak salah. Ada Laras, ada Aisyah, aku juga lupa ada siapa aja. Tapi kita akan coba bahas lebih jauh. Ini sifatnya adalah basic aja. Sebenarnya banyak banget tips, banyak banget hal-hal detail, banyak sekali hal-hal mikro yang pada akhirnya bisa dibagikan kepada teman-teman. Kalau waktu kita tuh panjang banget tuh, banyak sekali hal-hal yang bisa aku bagikan dari tips dari setiap pembicara ini yang pernah aku lewatin juga ya, cara supaya bisa menangnya seperti apa, terus cara yang baik itu seperti apa. Tapi karena takut waktunya nanti nggak cukup, jadi aku jelasin aja yang secara umum itu seperti apa, dan kalau memang ingat nanti aku akan jelasin yang mikro atau hal-hal yang detailnya itu seperti apa. Oke? Nah, kita akan masuk dulu. Gimana sih cara menjadi pembicara pertama dan tugas dia itu seperti apa? Perlu kalian ketahui bahwasannya sebagai seorang edju, kalau misalnya aku jadi edju nih ya, posisinya sebagai seorang edju, peran masing-masing pembicara itu sangat krusial dan sangat penting untuk dinilai. Suatu tim itu bisa dikatakan metode debatnya baik atau buruk kalau masing-masing speaker roles-nya itu terpenuhi. Atau dia tidak mengambil roles dari speakers yang lainnya. Contoh misalnya, pembicara pertama harus memenuhi menjelaskan definisi, dia harus menjelaskan parameter, dia harus menjelaskan limitasi, dia harus menjelaskan background, kenapa mosi ini itu bisa diangkat. Karena dalam debat, sebagai tim pemerintah, kalian harus memposisikan kalian yang bawa mosi itu ke kompetisi. Meskipun yang ngasih mosinya itu panitia, tapi kalian sebagai speakers dari tim government, itu harus memposisikan bahwasanya diri kalian yang bring that motion to the debate. Kalian seolah-olah yang bawa mosi itu ke perdebatan ini, seolah-olah kalian itu yang bikin mosinya. Jadi, kalian itu merasa memiliki mosi itu. Kalau misalnya aku jadi tim pemerintah, aku akan selalu memposisikan bahwasanya mosi yang saat ini sedang kita perdebatkan, itu datangnya dari tim kami, bukan dari panitia. Nah, itu mungkin bisa jadi tips yang bisa kalian pakai lah ya. Entah itu kalian debat bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Selama aku debat, aku nggak pernah posisiin mosi. Kalau aku dari tim pemerintah, tidak pernah memposisikan mosi itu datangnya dari panitia, dari juri, dari siapapun. Aku selalu posisikan mosi itu datangnya dari kami yang bikin, sehingga apapun yang terjadi, kami harus membuat mosi ini tuh bisa berdiri hingga at the end of the day atau di akhir perdebatan. Nah, makanya hal-hal seperti itu harus kalian tanamkan. Jadi ketika nanti ketika kalian berbicara, seolah-olah mosi ini tuh yang kalian bikin gitu loh. Dewan juri, mosi yang kami bawakan pada kesempatan kali ini berjudul ini. Mengapa kami menawarkan untuk memproposalkan mosi ini? Nah, jadi sense of belonging atau rasa kepemilikan terhadap mosinya itu jelas terasa. Kalau misalnya dari pembicara pertama, kedua, dan ketiga dari tim pemerintah itu merasa memiliki mosi ini. Oke, itu tips. Kemudian apa aja sih yang paling penting yang harus dilakukan oleh setiap pembicara dimulai dari Prime Minister atau pembicara pertama dari tim pemerintah itu? Dia itu harus bisa mendefinisikan topik dan kalimat atau istilah-istilah teknis jika ada ya dalam suatu mosi kepada para juri. Yang perlu kalian ketahui adalah ketika kalian debat, kalian itu tugasnya adalah meyakinkan juri kan, seperti yang udah dijelaskan sama pemateri sebelumnya. Kalian itu sebenarnya bukan meyakinkan lawan kalian. Lawan kalian yakin atau tidak yakin, tapi kalau jurinya nggak yakin, kalian kalah. Lawan kalian yakin atau nggak yakin, jurinya yakin, kalian menang. Jadi simpelnya ketika debat itu, kalian tuh sama kayak kalian tuh ya mirip-mirip sidang skripsi gitu. Kalian meyakinkan dewan penguji gitu. Atau kalian tuh bisa dikatakan mirip-mirip ketika kalian tuh
menawarkan proposal kepada klien kalian atau yes jenis itu. Cuma bedanya ada orang lain yang harus kalian jatuhkan nih. Nah, itu lawan kalian gitu. Dan dalam debat sebenarnya aku tuh nggak pernah memposisikan debat itu bahwasannya kita tuh pasti benar 100%. Menurutku debat tuh nggak benar-benar mencari kebenaran gitu. Debat itu hanya mencari mana yang kontekstual untuk kesempatan kali ini. Mana yang pada akhirnya mungkin dikerjakan dengan situasi seperti ini. Nah, makanya sebagai pembicara pertama, apalagi dari tim pemerintah, kalian harus bisa mendefinisikan secara holistik. Sebenarnya situasi yang terjadi saat ini itu seperti apa? Konteks yang kalian bicarakan itu seperti apa? Kalau misalnya kalian sedang bahas situasi yang terjadinya di Indonesia, kalian harus jelaskan itu. Kenapa? Karena pada dasarnya debat itu nggak mencari yang paling benar itu siapa. Debat itu mencari mana yang paling masuk akal buat diterapkan, mana yang paling masuk akal buat dikerjakan. Sehingga buat menunjukkan kepada orang lain, solusi kalian itu paling pantas dikerjakan saat ini. Berarti kalian harus bisa menceritakan mengapa pada akhirnya situasi yang sedang terjadi saat ini itu seperti apa sehingga mosi ini tuh muncul. Kalau kalian udah berhasil menjelaskan bahwasannya situasinya seperti ini dan mosi ini tuh perlu dilakukan, orang-orang pada akhirnya pun akan mengerti mengapa kalian sebagai tim pemerintah datang dan membawa mosi ini. Nah, itu ingat, kuncinya adalah dalam perdebatan, posisikan bahwasanya mosi itu datangnya dari tim pemerintah. Sehingga apapun yang kalian ceritakan di depan situ akan menjadi masuk akal ketika kita memberikan mosi ini. Jangan posisikan mosi itu datangnya dari juri, dari panitia dan lain sebagainya. Anggap kalian yang bawa mosi itu kalau kalian di tim pemerintah. Nah, itu. Jadi definisi itu sangat penting. Misalnya contoh, dewan ini akan menghukum mati para koruptor. Kalian harus definisikan apa yang dimaksud dengan hukuman mati, kemudian apa situasinya sekarang itu seperti apa, kemudian korupsi yang dimaksudkan itu akan jadi seperti apa, kemudian dan lain-lain sebagainya. Nah, makanya definisi itu sangat penting lah dalam perdebatan. Kalian tuh bisa definisi itu dengan dua cara. Satu, kalian bisa definisi dengan cara mendefinisikan kata kunci penting di setiap kalimat yang ada di mosi. Dewan ini percaya bahwa dunia akan lebih baik apabila manusia-manusia yang ada dikelompokkan sebagaimana yang ada di film atau novel Divergent ke dalam beberapa faksi. Misalnya ada mosi kayak gitu. Kalian harus definisikan faksi itu seperti apa. Apakah orang-orang yang udah masuk faksi ini dia bisa pindah? Kemudian bagaimana cara menentukan mereka itu akan masuk faksi ini, dan lain sebagainya. Kalian harus definisikan itu di awal. Kalian juga harus jelasin mengapa pada akhirnya kita penting untuk melakukan hal ini. Kondisi dunia itu sedang seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Atau dewan ini akan menghapuskan pekerjaan rumah, misalnya gitu. Akan menghapuskan PR. Kalian jelasin situasinya sekarang seperti apa, kalian definisikan pekerjaan rumah itu apa. Pekerjaan rumah adalah pekerjaan yang dikerjakan di luar dari jam inti sekolah, yang pada akhirnya membebani siswa dan lain sebagainya. Nah, itu kalian jelasin seperti itu. Definisi, dan lain sebagainya itu harus dijelaskan oleh pembicara pertama. Karena apa? Karena kalau kalian nggak menyampaikan definisi, debatnya itu akan jauh kemana-mana dan kesana kemari. At the end of the day, satu, juri itu bakal bingung kalian ini ngomongin apa, karena nggak ada clash. Dan yang kedua, debatnya jadi nggak bagus. Aku tuh sering banget menjuri debat yang apa ya istilahnya, menjuri debat yang apa ya, kacau gitu loh. Kacau dalam artian mereka speech bagus, mereka ngomong oke, mannernya bagus, mereka bisa kayak jangan juri bisa bagus, keren pokoknya. Mereka bisa memenuhi kriteria sebagai seorang debaters lah, sebagaimana cara berbicara. Tapi di akhir perdebatan kita sebagai juri sadar kayaknya mereka nih ngomong sendiri gitu loh. Dari tadi pembicara pemerintah tuh mendukung hukuman mati karena hukuman mati itu bisa menghilangkan koruptor dari sistem, sedangkan pihak oposisi fokus ke hukuman mati itu tidak diperbolehkan karena hukuman mati itu melanggar HAM. Tapi nggak ada kayak tim oposisi itu berusaha menunjukkan kalau tim pemerintah itu buruk. Tim pemerintah itu juga tidak ada menunjukkan bahwasanya tim oposisi itu salah juga pemikirannya. Jadi mereka berkutat di dalam dunia mereka sendiri. Aku bilang aku baik, lawan bilang lawan baik. Tapi nggak ada yang bilang bahwasanya aku baik pada konteks kali ini karena ini. Lawan saya tidak lebih baik daripada saya pada konteks ini karena itu nggak ada hal-hal seperti itu. Nah, makanya ketika kalian debat,
jangan pernah merasa bahwasannya ketika kalian itu udah ngebangun diri kalian di dalam debat itu, udah set up kayak kami kayak gini, kami kayak gini, kayak gini, itu kalian akan otomatis menang. Biasanya para debaters baru itu sering banget merasa mereka tuh menang, mereka tuh merasa hebat. Padahal dalam 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 apa ya, dalam pertandingan debat yang menang itu pasti yang bisa menjatuhkan lawan mereka, yang bisa menunjukkan bahwasannya argumen lawan mereka tuh nggak signifikan. Jadi ketika kalian berhasil menunjukkan bahwasannya diri kalian itu lebih baik, tapi kalian nggak bisa menunjukkan lawan kalian ada kekurangan, nah di situ ada masalah tuh. Nah, makanya definisi itu jadi penting. Kenapa definisi jadi penting? Karena ketika tim pemerintah itu bisa memberikan definisi yang baik, ketika tim pemerintah bisa memberikan definisi yang baik, maka anggota timnya, pembicara kedua dan pembicara ketiga, itu ketika nanti mereka perform, mereka bisa memastikan bahwasannya tim lawan ini keluar atau tidak daripada konteks perdebatan. Misalnya, Dewan Juri Besar yang terhormat, pada kesempatan kali ini, dengan mosi Dewan ini akan menjatuhkan hukuman mati bagi para koruptor adalah kita akan membahas mengenai signifikansi hukuman mati itu terhadap sistem. Dengan kita membahas mengenai efektivitas dari hukuman mati, kita dapat mengetahui dari tim kami akan menunjukkan bahwasannya hukuman mati itu seperti apa apabila diberlakukan. Seperti apanya yang kami maksudkan adalah apakah ini pada akhirnya akan mengurangi angka korupsi, apakah ini pada akhirnya akan menimbulkan efek jera bagi para calon koruptor, dan dampaknya kepada sistem seperti apa. Sedangkan kalau di tim oposisi, mereka seharusnya akan membahas mengenai alternatif hukuman lain yang mungkin lebih baik daripada hukuman mati yang akan kami tawarkan. Tapi Dewan Juri, pada perdebatan kali ini yang berhak menang adalah mereka yang bisa membuktikan bahwasanya hukuman yang akan mereka terapkan dalam status quo sekarang itu bisa memberikan penurunan angka korupsi yang jauh lebih drastis, dan tim tersebut adalah tim yang menang. Sehingga dalam perdebatan kali ini kita nggak akan bahas soal HAM, kita nggak akan bahas soal cara nanti menghukum matinya seperti apa. We do not talk about that. Yang kita fokus bahas adalah kalau dampak dari hukuman mati ini ke depannya itu seperti apa. Nah, itu contoh limitasi atau contoh parameter atau contoh definisi ya, misalnya kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya tim oposisi bilang, Dewan Juri kami nggak setuju kalau misalnya ini melanggar kalau dengan hukuman mati, karena hukuman mati itu melanggar HAM gini. Nanti pembicara keduanya, karena pembicara pertama dari tim pemerintah udah set up bahwasannya kita sekarang itu nggak bahas soal HAM dan sebagainya, pembicara keduanya bisa ngomong, Dewan Juri sepertinya tim lawan itu udah keluar dari konteks perdebatan yang kita bahas. Pada perdebatan kali ini kita tuh nggak ada sama sekali bahas soal hak asasi manusia. Terlepas dari hukuman mati, hukuman penjara pun sekalipun melanggar HAM, dan kita nggak bahas soal itu. Yang kita bahas sekarang adalah soal bagaimana pada akhirnya hukuman ini itu bisa memberikan efek yang signifikan bagi penanggulangan korupsi, misalnya kayak gitu. Nah, itu contoh definisi yang solid, misalnya ya, yang pada akhirnya definisi itu disampaikan oleh pembicara pertamanya, tapi didukung oleh pembicara kedua dan ketiganya dengan style mereka bicara. Cara mendukungnya adalah mereka memastikan lawan itu nggak keluar dari definisi dan memastikan diri mereka sendiri itu tidak keluar dari definisi. Oke, apa aja yang harus dilakukan oleh Prime Minister? Yang dilakukan oleh Prime Minister adalah apa yang dia tuh harus menjelaskan bukti-bukti pasti. Dia harus membuktikan sesuatu. Cara menjadi Prime Minister yang baik adalah kamu harus tahu dulu apa yang ingin kamu buktikan. Misalnya, apapun mosinya, kalian tuh harus bisa membuktikan bahwasannya solusi yang ditawarkan dari mosi ini itu sangat amat dibutuhkan di status quo sekarang, atau status quo kapanpun itu, entah itu status quo di masa depan, status quo di masa lalu, atau di status quo sekarang. Dewan ini akan menghukum mati orang-orang yang menciptakan narasi buruk terkait aktivitas vaksinasi, misalnya gitu. Ya kalian jelasin, Dewan Juri status quo saat ini orang-orang banyak yang menolak vaksin. Banyaknya orang-orang yang menolak vaksin itu dikarenakan bebasnya media dalam mengakomodasi opini-opini orang yang menentang vaksin ini. Mengapa ini bermasalah? Oke, mereka mungkin menggunakan kebebasan mereka, tapi kebebasan mereka ini mengakibatkan kondisi yang darurat di masa pandemi ini. Apa kondisi darurat yang kami maksud? Orang itu enggan vaksin, kita jadi lama keluar dari pandemi, dan lain-lain sebagainya. Sehingga kami akan menghukum orang-orang yang pada akhirnya berbicara buruk mengenai vaksin, agar satu, ini mengakibatkan orang tersebut jera, atau yang kedua, ini mengakibatkan orang-orang lain pun tidak termotivasi untuk menyebarkan berita-berita hoax terkait vaksin. Nah, misalnya itu contoh ya. Berarti kalian udah membuktikan nih bahwasannya situasi sekarang itu sangat mendukung untuk diterapkannya mosi kalian. Nah, itu jadi sangat penting untuk mengetahui apa yang ingin kalian buktikan. Kemudian, ketika kalian udah tahu masalah kalian itu apa, atau kalian udah tahu nih mosi kalian apa sih yang akan kalian sebagai tim pemerintah tuh lakukan terkait hal tersebut? Ya, kalian akan misalnya mosinya
Dewan ini akan memberikan hukuman bagi orang-orang yang menolak atau menarasikan negatif terkait vaksin. Ya kalian bilang kalian akan menghukum orang tersebut sebagaimana bunyi mosi. Tapi kalian jelasin juga lah at glimpse atau at glance hukuman yang akan kalian berikan itu seperti apa. Mungkin suspeknya dimatikan, dibekukan, atau orang ini akan dipenjara, atau orang ini akan dihukum mati, terserah. Pokoknya kalian harus tahu kalian akan melakukan apa, dan tidak cukup sampai di situ. Kalian harus menjelaskan juga kenapa kalian melakukan hal tersebut. Jadi nggak sesimpel, namanya dalam debat, argumen itu nggak hanya sesimpel bilang bahwasanya kami akan melakukan ini. Udah, gitu doang. Itu tuh nggak cukup. Jadi kalian harus bilang, kami akan melakukan ini. Kenapa kami memilih melakukan ini? Karena itu bisa bikin seperti ini. Bagaimana itu bisa menciptakan ini yang berdampak seperti itu? Nah, itu kalian harus jelaskan lagi seperti apa. Jadi, dalam debat tuh nggak boleh ada simple claim. Jangan sampai klaim kalian itu terlalu sederhana, sehingga mengakibatkan orang-orang pun bertanya-tanya, kok bisa ini terjadi? Kok bisa itu terjadi? Gimana penjelasannya? Nah, itu banyak sekali debaters yang kadang-kadang tuh hanya memberikan simple statement. Ya, nanti ini tuh bisa kayak gini. Lah, caranya gimana gitu loh. Maksudnya kayak, dia bilang bahwasanya hukuman mati bisa memperbaiki sistem. Nah, caranya gimana? Kok ini bisa memperbaiki sistem? Itu harus dijelaskan secara runtut gitu. Kenapa ini bisa memperbaiki sistem dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalian juga harus jelasin apa sih upaya yang udah dilakukan sekarang. Upaya yang udah dilakukan pemerintah dalam menghukum mati para koruptor adalah dengan memberikan hukuman penjara. Akan tetapi hukuman penjara ini punya masalah. Satu, banyak sekali pejabat-pejabat yang melakukan korupsi itu bisa menciptakan penjara mereka menjadi suatu rumah yang indah bagi mereka sendiri. Kemudian penjara ini tidak memberikan efek jera, karena pada akhirnya penjara ya pada akhirnya apa sih, orang ini keluar dari penjara toh nanti dia akan bisa menikmati lagi harta yang sudah dia korupsi dari masyarakat. Sehingga menurut kami solusi yang tepat saat ini adalah dengan memberikan hukuman, ya entah hukuman mati atau sanksi kemiskinan dan lain sebagainya. Intinya kalian harus menjelasin apa sih yang udah diselesaikan saat ini, tapi itu nggak cukup signifikan sehingga mosi itu harus berdiri. Dampaknya seperti apa, terus juga future plan sekalian tuh apa, ya tadi udah aku jelasin juga, sama bawa argumen. Ini yang paling penting juga nih, tips buat kalian. Aku yakin sih kayaknya udah disampaikan sama yang sebelumnya, tapi aku mau remind kalian aja. Argumen pembicara pertama itu nggak bisa sama dengan argumen pembicara kedua. Pembicara ketiga nggak mungkin bawa argumen kan, sehingga ya yang bawa argumen itu kan pembicara ke satu sama pembicara kedua. Nah, banyak banget orang-orang yang baru debat, itu kadang-kadang pembicara ke-1 itu ngomong semua hal. Pembicara ke-1 itu bawa argumen itu, semua argumen itu dia bawain. Lah, maksudnya apa, Kak? Berarti pembicara pertama nggak boleh bawa banyak-banyak argumen? Enggak, masalahnya itu bukan di situ. Ketika debat, pembicara pertama itu harus bisa bawa philosophical argumen atau fundamental argumen. Jadi gini, ketika kalian debat, pembicara pertama kalian itu setidaknya udah bawa argumen yang menjelaskan bahwasannya ini boleh dilakuin. Contoh nih misalnya, Dewan ini akan merekomendasikan seorang ibu yang sedang hamil, yang janinnya sudah diprediksi secara pasti akan menjadi psikopat untuk menggugurkan bayi tersebut. Nah, biasanya debaters baru itu langsung bilang, pembicara pertamanya langsung ngomong bahwasanya ini bermanfaat karena kayak gini. Salah sebenarnya kayak gitu. Yang harusnya dilakukan, pembicara pertama itu menjelasin dulu, kenapa sih ibu ini tuh boleh atau diizinkan atau istilahnya secara moral itu boleh atau boleh menggugurkan kandungannya. Itu tips tuh. Jadi kalau misalnya kalian tuh jadi first speaker, biasain bawa argumen-argumen yang sifatnya tuh kompas moral. Kenapa sih ini tuh bisa dijustifikasi secara moral? Kenapa sih ini pada akhirnya bisa benar? Baru setelah kalian jelasin, ini boleh dilakukan, kalian jelasin manfaatnya apa gitu di pembicara kedua. Nah, jadi pembicara ke-1 tuh biasanya ya nggak langsung ngomong semua hal kayak, iya ini baik, iya ini buruk. Lah, iya tahu kalau misalnya ini baik atau ini buruk, tapi ini boleh nggak dikerjain? Nah, itu. Kalian harus perhatikan itu. Pembicara pertama itu memastikan bahwasannya dia itu bawa argumen yang menjelaskan bahwasannya aksi-aksi yang akan dilakukan oleh tim pemerintah atau tim oposisi di pembicara kedua dan ketiga itu dijustifikasi secara moral. Ibaratnya misalnya kayak gini ya. Contoh nih, kan orang apa ya, kita misalnya ada beberapa di sini orang Islam itu kan paling anti sama namanya itu babi. Bahkan ada beberapa pihak yang vaksin babi sekalipun itu kayaknya gimana sih kalau misalnya masuk ke badan kita, misalnya ada beberapa orang yang seperti itu. Terlepas dari manfaat dari vaksin itu, orang kan tetap nggak mau kalau misalnya nggak ada justifikasi bahwasannya vaksin ini boleh digunakan, ya kan? Jadi
bahwasannya iya vaksin ini memang bermanfaat, tapi boleh nggak sih vaksin yang mengandung sel babi ini masuk ke tubuh kita? Makanya ulama di situ berdebat. Ada yang bilang, ya ini boleh, justifikasinya secara moral ini. Ya ini boleh, justifikasinya secara moral dan agama seperti ini, tidak boleh, gini. Baru setelah kita tahu ini boleh, baru kita bilang manfaatnya apa, kita jelaskan manfaatnya apa. Jadi jangan kebalik. Kalian harus tahu dulu, ini tuh secara justified, boleh dilakukan atau enggak. Kalau memang boleh, baru kita bahas manfaatnya apa. Ternyata vaksin yang mengandung gen babi, misalnya sebut aja vaksin X, itu memang boleh digunakan oleh para ulama. Tapi ternyata efek atau efikasinya tidak jauh lebih baik daripada vaksin yang lain. Ya sudah, kenapa kita pakai vaksin ini? Even if dia boleh digunakan sekalipun, ternyata ada yang lebih baik. Atau misalnya, iya vaksin ini bermanfaat, tapi secara moral kita nggak boleh menggunakan bahan-bahan yang ada turunan dari babi, misalnya kayak gitu kan. Lah, jadi ngapain kita pakai yang ini, mending pakai yang lain. Nah, makanya itu jadi penting tuh. Kalau kalian jadi tim government, jadi tim oposisi, yang paling penting adalah kalau dari tim pemerintah, kalian menjelaskan mengapa secara moral mosi ini tuh boleh dikerjain. Baru nanti pembicara kedua kalian jelasin manfaat. Kalau misalnya mosinya this house rule, mungkin kalian udah dapat penjelasannya kemarin. Dan juga di tim oposisi demikian. Di tim oposisi menjelaskan mengapa secara moral ini nggak boleh dilakuin. Baru nanti pembicara keduanya itu jelasin ketidakmanfaatan yang disampaikan oleh tim pemerintah dan mengapa solusi mereka lebih baik. Oke. Jadi itu ya, bedanya argumen pembicara pertama dan pembicara kedua. Prime Minister itu bawa fundamental. Mengapa pada akhirnya kita boleh melakukan hal ini gitu. Oke, kita akan masuk leader of the opposition. Gak jauh beda sama apa yang disampaikan sama pembicara kedua. Nah, itu jangan tricky. Pembicara pertama dari tim oposisi itu nggak jauh beda dengan pembicara kedua dari tim oposisi. Kenapa? Karena pembicara pertama dari tim oposisi atau leader of the opposition. Pembicara pertama ya, maksudnya pembicara pertama dari tim oposisi atau LOP ini, leader of the opposition, itu tidak punya kewenangan yang besar dibandingkan tim pembicara pertama dari tim pemerintah. Dia nggak mendefinisikan, dia nggak ngasih background lagi. Jadi kalau mungkin kalian pernah ikut LDBI, jadi pembicara pertama masih cerita panjang lebar tentang latar belakang, jangan dilakukan lagi lah kalau misalnya di sekarang ini. Fokus aja ke apa yang udah disampaikan sama pembicara pertama dari tim pemerintah. Oke? Tapi apa yang beda? Pembicara pertama dari tim oposisi itu wajib mengkonfirmasi definisi yang udah disampaikan sama tim pemerintah. Misalnya tadi tim pemerintah udah bilang, definisi dari hukuman mati itu seperti ini. Nah, tim oposisi itu harus mengkonfirmasi definisi itu tuh bisa mereka terima atau enggak. Setidaknya mereka menerima lah definisi itu. Misalnya kayak gini, Dewan Juri beserta hadirin, kami menerima definisi yang udah disampaikan oleh tim pemerintah terkait mosi pada kesempatan kali ini. Mereka mendefinisikan A, B, C, D misalnya kayak gitu. Oke, nggak masalah. Itu nggak dihitung bahwasannya kalian itu kalah debat. Akui aja kalau kalian menerima. Tapi biasanya kalau misalnya tim pemerintah itu memberikan definisi terhadap suatu hal, kalian sebagai tim oposisi, meskipun kalian mendukung definisi tersebut, kalian tetap harus menjelaskan skenario buruk apa yang terjadi kalau misalnya definisi itu tetap berjalan. Misalnya kayak gini, tim pemerintah mengangkat mosi Dewan ini akan menghapuskan single sex school, atau sekolah dengan satu jenis kelamin, sekolah khusus cewek, sekolah khusus cowok. Mereka bilang bahwasannya single sex school adalah sekolah khusus yang pada akhirnya hanya diajarkan, yang mana pada akhirnya kurikulumnya itu hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dari satu jenis sudut pandang dan tidak melibatkan lokasi yang inklusif, misalnya kayak gitu. Misalnya tim pemerintah ngasih definisi seperti itu, single sex school adalah sekolah yang tidak inklusif, misalnya kayak gitu. Dia hanya eksklusif untuk satu jenis gender tertentu dan pendidikannya pun pasti tidak akan mengakibatkan kompetensi dan kesiapan dari sang individunya untuk bertemu dengan gender lain di dunia kerja, misalnya kayak gitu. Mereka nggak diajari kooperasi atau bekerja sama. Kalian sebagai tim oposisi bisa bilang kayak gini, oke, Dewan Juri beserta hadirin, kami menerima definisi yang sudah disampaikan oleh pemerintah. But even if, akan tetapi, kalaupun kita pakai definisi tersebut, skenario di tim kami sebagai tim oposisi itu tetap akan lebih menguntungkan. Nah, jadi kalian tuh tetap harus menjelaskan, tetap harus bilang bahwasannya meskipun kalian setuju, skenario yang disampaikan oleh tim oposisi, tim pemerintah melalui definisi mereka tuh tetap tidak akan bisa menguntungkan mereka. Mengapa tidak bisa menguntungkan Dewan Juri? Karena pada akhirnya dengan definisi yang mereka sampaikan itu akan lebih jelas keunggulan yang didapatkan dari para orang-orang yang menganut
atau orang-orang yang belajar di single sex school, seperti misalnya mereka bisa memahami jati diri mereka dengan lebih dalam, kemudian mereka juga lebih bisa mengelaborasi skill tanpa takut ada tersentuh hal-hal yang tabu karena mereka satu jenis gender, yang nantinya akan saya elaborasikan lebih lanjut dalam argumen saya, misalnya gitu. Jadi, sebagai pembicara dari tim oposisi, kalian harus menjelaskan kesetujuan kalian atau ketidaksetujuan kalian terhadap definisi yang disampaikan oleh pembicara dari tim pemerintah. Kalian bisa menolak, tapi itu jarang sekali terjadi. Next, kita lihat tugas dari pembicara pertama atau leader of the opposition itu adalah mempresentasikan standing point-nya oposisi ya. Yaitu dengan melihat apa, ya sama aja sih, kamu tuh pengen ngebuktiin apa, terus kalian harus meng-capture apa yang udah disampaikan atau yang disarankan oleh tim pemerintah terhadap masalah ini. Dan kalian harus membuktikan antara pemahaman mereka terkait masalah itu salah, atau cara mereka menyelesaikan masalah itu yang salah. Jadi dalam debat itu, kalau misalnya debate, kalian sebagai tim oposisi atau tim pemerintah membantah lawan kalian, itu antara dua. Kalian menjelaskan bahwasannya, iya Dewan Juri, masalah itu memang seperti itu, tapi kami nggak yakin bahwasannya tim pemerintah atau tim lawan itu bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan solusi mereka. Coba kami jelasin solusi kami. Itu biasa kayak gitu. Atau solusi dari tim pemerintah, solusinya tuh benar, tapi masalah yang mereka capture salah, sehingga nggak sesuai pada kesempatan kali ini. Nah, itu harus menjadi perhatian tentunya ya, bagi masing-masing pihak, terutama yang debat, bahwasannya hati-hati. Bisa jadi solusi kalian tuh bagus, tapi masalah yang kalian tangkap tuh nggak sesuai. Contohnya kayak hukuman mati bagi para koruptor. Kalau misalnya aku di tim oposisi, aku bisa bilang bahwasannya, iya masalah yang kalian persif atau masalah yang kalian pahami itu benar, tapi kayaknya solusinya nggak mesti kayak gitu deh. Kenapa solusi yang kalian tawarin tuh nggak baik menurut kami sebagai tim oposisi, karena gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan menurut kami apa yang lebih baik yaitu kayak gini, yaitu dengan dimiskinkan ketimbang dihukum mati. Kenapa misalnya kalian jelasin lagi, karena kalau dihukum mati, kita tahu saat ini mengungkap jaringan korupsi itu sulit. Nah, kalau misalnya orang itu dimiskinkan, mereka kan pasti akan hidup tertekan dan mereka akan membuka jaringan-jaringan korupsi yang sudah menerima dana mereka, sehingga return-nya akan lebih besar di tim kami dibandingkan tim lawan kami yang hendak melakukan hukuman mati. Jadi gitu, kalau misalnya kalian debat, kalian harus pastiin ada komparasi. Saran untuk semuanya, ketika kalian debat, itu jangan pernah standing posisi sendiri, jangan pernah membangun posisi sendiri. Pastikan apa yang kalian sampaikan itu selalu ada pembanding di tim lawan kalian. Paham maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini, Dewan Juri, menurut kami melakukan ini itu akan baik. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh tim lawan, yakni ini. Jadi jangan pernah cuma kalian tuh ngebangga-banggain diri kalian sendiri, tapi kalian tuh nggak ada komparasi dengan tim lawan. Menurut kami solusi ini akan lebih baik. Misalnya kayak gitu. Solusi ini akan lebih baik karena ini. Kalian tuh sulit menang kalau kayak gitu, kalau kalian lomba di nasional. Yang harus kalian lakukan adalah, solusi kami akan lebih baik begini, dan mengapa ini bisa lebih baik daripada tim lawan kami? Karena tim lawan itu hanya bahas ini. Jadi jangan pernah cuma menjatuhkan lawan tok, jangan hanya cuma menjatuhkan lawan tanpa menunjukkan keunggulan kalian, atau hanya menunjukkan keunggulan kalian tanpa menunjukkan keunggulan kalian ini atas apa dari tim lawan kalian. Nah, jadi itu harus kalian ingat. Oke, back to topic. Kemudian pembicara pertama itu juga memberikan saran kepada juri tentang apa sih yang harusnya dilakukan sama tim pemerintah gitu. Sorry, taruh pasang charger dulu deh. Emang iPhone nih kadang-kadang suka aneh. Nah, pokoknya intinya gitu ya. Kalian harus menjelaskan kepada dewan juri apa sih yang harusnya dilakukan sebagai tim pemerintah dalam situasi saat ini. Nah, jadi misalnya tim pemerintah tuh udah ngasih solusi. Kalian misalnya kayak gini, ada mosi, dewan ini akan menjadikan faktor gaya hidup sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan keputusan klaim BPJS. Kemudian tim pemerintahnya misalnya bilang kayak gini, dewan juri kami akan mempertimbangkan gaya hidup karena itu akan menghemat anggaran misalnya gitu. Nah, kemudian kalian sebagai tim oposisi bisa bilang kayak gini, Dewan Juri, penghematan anggaran itu bukanlah hal yang sepele. Penghematan anggaran ini boleh dilakukan kalau memang permasalahan kesehatan itu udah bisa ditangani oleh tim pemerintah. Seharusnya tim pemerintah itu menyelesaikan dulu permasalahan kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat terkait gaya hidup yang sehat. Baru mereka menghemat anggaran dengan perlahan-lahan
mengurangi anggaran untuk BPJS dan lain-lain sebagainya. Jadi itu kayak gitu. Tugasnya pembicara tim oposisi adalah memastikan bahwasannya apa yang sudah dikerjakan sama tim pemerintah itu nggak baik gitu loh. Dan harusnya pemerintah tuh mengerjakan apa sih sekarang instead of wasting money ngebahas mosi pada kesempatan kali ini. Makanya kalau misalnya kalian turnamen, pasti kalian kerap kali suka dengar kan tim oposisi itu suka bilang, ya menurut kami apa yang disampaikan oleh tim pemerintah itu nggak solid. Kenapa sih mereka pada akhirnya mengerjakan mosi seperti ini? Menurut kami mosi ini tuh nggak urgent dan lain sebagainya. Mengapa mosi ini nggak urgent? Karena A, B, C, D, E, F, G. Harusnya pemerintah tuh lebih fokus ke sini ketimbang ngebahas mosi ini. Nah, misalnya kayak gitu. Dan tentunya terakhir, pembicara dari leader of the opposition atau pembicara pertama dari tim oposisi itu harus merespon apa yang sudah disampaikan oleh Prime Minister atau oleh pembicara pertama dari tim pemerintah secara konstruktif. Maksudnya konstruktif itu gimana, Kak? Maksudnya konstruktif, kalian tuh nggak hanya bilang kalian tuh nggak setuju atau kalian hanya langsung mengklaim bahwasannya itu jelek dan lain sebagainya. Kalian harus jelasin ini jelek atau tim pemerintah itu jelek itu karena apa dan mereka kalahnya itu karena apa dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian merespon, jangan cuma kayak bilang ini nggak bagus, ini bagus, ini nggak bagus, kami baik, lawan salah, tapi jelasin kenapa bisa seperti itu. Itu. Kalau misalnya kalian merasa bahwasannya ketika kalian itu ngebantah atau memberikan rebuttals itu nanti ngulang atau ya sama aja dengan yang kalian sampaikan di bagian argumen, dia bilang aja kami akan menyampaikan bantahan terkait poin ini itu di bagian argumentasi dari tim kami yang akan saya sampaikan juga. Jadi yang paling penting kalau kalian itu mau ngebantah omongan lawan kalian, kalian jangan langsung ngebantah-bantah aja. Kalian harus bilang siapa yang mau kalian bantah dan poin apa yang ingin kalian bantah. Saya ingin bantah pembicara pertama dari tim pemerintah yang mengatakan A, B, C, D, E, F, G dan mengapa itu nggak valid karena ini. Misalnya kayak gitu. Nah itu. Dan pembicara pertama dari tim oposisi, ya sama, mereka juga harus membuat argumen. Sebagaimana yang tadi juga udah aku suggest atau aku saranin ke pembicara pertama dari tim pemerintah. Apa role dari para pembicara kedua? Ini aku sebutnya the deputies ya, karena ini masing-masing pembicara kedua, baik itu di tim pemerintah maupun tim oposisi itu nggak jauh beda. Yang pasti harus mereka lakukan adalah melakukan counter argumen. Karena pembicara kedua ini istilahnya apa ya? Kalau di ketentaraan sama di polisi itu tamtamannya lah, mereka tuh kayak yang megang senjata gitu lah. Kalau misalnya di debat tuh di deputis tuh mereka yang istilahnya biasanya orang-orang ini yang di pembicara kedua itu orang-orang yang punya wawasan yang luas dan kadang-kadang ngomongnya tuh kemana-mana gitu. Biasanya pembicara kedua tuh orang yang kayak gitu. Kalau pembicara ke satu mereka orangnya tuh yang struktur banget, yang kayak orang itu rapi gitu loh, ngomongnya tuh tenang, ngomongnya tuh rapi gitu. Nah makanya kalau pembicara ketiga biasanya mereka tuh orangnya tuh kalem gitu ya. Mereka orangnya berwibawa dan mereka itu jago ngebanding-bandingin tuh. Nah, itu pembicara ketiga tuh biasanya karakteristiknya kayak gitu. Jadi sekarang tuh ya apa ya? Tren TikTok tuh agak ngebosenin ya. Guess my zodiac dan lain sebagainya. Coba guess my role speakers misalnya kayak gitu kan. Coba tebak aku tuh cocoknya di role speakers yang mana dalam debat misalnya kayak gitu kan. Nah, itu menurutku bakal jadi tren yang bagus gitu. Karena setiap karakteristik dari pembicara itu tuh unik gitu loh. Nah, pembicara kedua ini menjadi unik karena dia punya fungsi untuk bertahan dan menyerang yang paling tinggi. Dia harus bisa menunjukkan bahwasannya lawan itu bikin vague statement. Apa sih vague statement? Statement yang abu-abu atau buram gitu, yang nggak jelas. Misalnya sekarang lagi bahas topik A, tapi dia malah bahas topik B. Itu kan argumennya jadi nggak jelas kan. Maksudnya kayak, lu ngomongin apa sih gitu. Ini emangnya sesuai ya sama konteks kita sekarang. Itu bisa. Jadi ketika kalian debat, segala hal yang menurut kalian salah dari tim lawan kalian itu harus ditunjukkan. Kalian harus bilang, Dewan Juri beserta hadirin, apa yang disampaikan oleh tim lawan itu pada akhirnya tuh keluar dari semangat mosi ini misalnya kayak gitu. Jangan berharap bahwasannya juri itu akan langsung menjatuhkan atau memberikan poin kepada kalian ketika lawan kalian itu salah. Karena gini, dalam debat tuh nggak ada yang namanya tuh auto loss. Kalian mau tahu auto loss itu apa? Auto loss itu artinya langsung kalah. Biasanya kalau teman-teman yang udah sering debat dari SMA pasti ada lah ya beberapa provinsi ya yang atau beberapa instansi ketika kita debat pas SMA dulu tuh kayaknya tuh kita debat tuh langsung salah gitu loh, langsung kalah hanya gara-gara kita tuh nggak melakukan A, nggak melakukan B, nggak ngelakuin C misalnya gitu. Pasti ada tuh juri-juri atau instansi yang kayak gitu. Bahkan pas kuliah juga ada beberapa juri yang kayak
ya tim ini tuh kalah karena dia tuh nggak ngucapin salam dengan baik, atau tim ini tuh kalah gara-gara pembicara pertamanya tuh halu, dia nggak ngasih definisi, nggak ngasih parameter. Nggak bisa kayak gitu. Ketika debat itu nggak ada auto loss. Karena apa? Karena gini, ketika kamu tuh melakukan kesalahan, itu bukan berarti lawanmu tuh langsung bertambah poinnya. Ketika kamu melakukan kesalahan, poinmu bisa jadi berkurang, tapi lawan tidak akan serta-merta bertambah poinnya. Makanya ketika ada perdebatan, lawan kalian itu kalian deteksi melakukan kesalahan, entah itu kalimat yang berkontradiksi secara jelas, secara substansi, nggak hanya sekedar salah ngomong, pembicara ketiganya bawa argumen baru, dan lain sebagainya, itu jangan kalian berpikir bahwasannya, ya udahlah, biarin aja, jurinya pasti ngerti kok. Juri memang paham, tapi dia nggak akan ngasih plus poin ke kalian. Apa yang harusnya kalian lakukan ketika kalian itu menemukan lawan kalian itu melakukan kesalahan? Yang harus kalian lakukan adalah menjelaskan kepada juri bahwasanya lawan kalian sudah melakukan kesalahan A, B, C, D. Itu akan berimplikasi satu, lawan kalian memang kekurangan poin, tapi karena kalian nge-mention kesalahan, itu akan dapat poin plus karena kalian berhasil mention kesalahan itu. Jadi ketika kalian itu debate, jangan berharap kalau semua poin itu akan langsung kalian dapatkan tanpa perlu berusaha. Kalian tuh harus menunjukin, oh iya Dewan Juri ini tim oposisi keluar dari perdebatan dan lain sebagainya, itu kalian bisa dapat plus poin. Nah, makanya dalam debat itu ketika ada sesuatu yang vague, ada sesuatu yang nggak jelas dari lawan kalian, itu langsung di point out aja. Nggak jelas dalam artian dua ya, nggak jelas karena emang vague, blurry, nggak jelas karena apaan sih ini kok kayaknya dia ngomongnya tuh kemana-mana misalnya kayak gitu, itu tuh harus di point out atau harus ditunjukin. Nah, terus yang berikutnya yang dilakukan oleh pembicara kedua atau di deputies, baik itu di government atau di oposisi, itu adalah dia harus menjelaskan mana pada akhirnya data-data yang manipulatif, mana klaim-klaim yang sifatnya hanya sekedar jargon, dan lain sebagainya. Apa maksudnya klaim yang sifat itu hanya sekedar jargon? Klaim-klaim yang sifatnya sekedar jargon, itu artinya adalah klaim tersebut diucapkan terus-menerus selama jalannya perdebatan, tapi kalian sendiri tuh nggak tahu gimana cara mengerjakannya. Iya, ini akan menciptakan keadilan, ini akan menciptakan kesamarataan, ini akan menciptakan seperti ini akan berimplikasi sangat baik. Kalau kalian sampai di akhir perdebatan nggak menemukan penjelasan dari kalimat-kalimat tersebut, oh, dari tadi mereka bilang bahwasannya ini akan menciptakan keadilan, tapi kok kayaknya mereka nggak ada jelasin ya, itu kayaknya cuma klaim-klaim aja. Nah, itu jargon. Kalian harus bilang ke Dewan Juri Ustadz yang terhormat, pada perdebatan kali ini, tim lawan itu hanya sekedar menyampaikan jargon bahwasannya hukuman mati bagi para koruptor ini akan menciptakan keadilan. Tapi at the end of the day, hingga perdebatan ini sampai kepada saya, itu saya nggak menemukan keadilan apakah yang mereka maksudkan. Mereka nggak menjelaskan bagaimana hukuman mati itu bisa adil, sedangkan orang lain itu punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya setelah hukuman penjara. Mereka juga nggak bisa menjelaskan hak-hak orang untuk tetap hidup dan lain sebagainya. Oke, mereka tidak ingin membahas ini, mereka sudah memberikan definisi. Tapi setidaknya ini sudah menunjukkan bahwasannya rasa keadilan itu hanya sekedar di jargon saja, misalnya kayak gitu. Nah, itu contoh ya, kalau misalnya ada klaim-klaim yang sifatnya itu exaggerated atau manipulated. Contoh manipulated itu misalnya kayak gini, aku pernah debat di Unair, dan pas debat di Unair tuh, kami tuh sebagai tim itu sadar lawan kami tuh bawa fakta palsu, dan kita langsung bilang bahwasannya, Dewan Juri, apa yang disampaikan oleh tim lawan, itu ada dua pelanggaran. Yang pertama adalah manipulasi logika, yang dua adalah manipulasi fakta. Secara logis, apa yang mereka sampaikan itu nggak logik dan nggak runtun. Ini tuh terlalu jumping logik. Kenapa? Karena satu, gini, langsung mereka klaim seperti ini. Antara premis dan kesimpulannya itu tidak sesuai. Yang kedua, secara fakta mereka itu memalsukan atau memanipulasi hal tersebut. Kejadian itu tuh tidak pernah terjadi, dan ini hanyalah data yang mereka buat-buat saja. Misalnya kayak gitu. Yang terjadi sebenarnya tuh ini. Nah, jadi kalian harus point out. Jadi, juri yang benar itu adalah ketika kalian bawa fakta palsu sekalipun, dia nggak akan browsing. Itu juri yang benar loh. Jadi, makanya ketika lawan kalian itu bawa fakta palsu gitu ya, kalian jangan berharap juri itu langsung, oh anjing salah fakta palsu lu. Jangan kayak gitu, jangan berpikir kayak gitu. Kalian harus melakukan usaha. Usahanya adalah dengan nge-point out, oh ini fakta palsu Dewan Juri dan lain sebagainya. Jangan coba berharap kayak, hai santai aja lah, chill, jurinya paling tahu gitu. Nggak ada istilah kayak gitu tuh. Kalau misalnya kalian tuh lomba debat yang benar loh ya. Karena ada beberapa lomba debat yang setiap omongan kalian tuh di browsing tuh sama juri. Bukannya mau merendahkan ya, tapi kadang-kadang beberapa juri itu memang ada yang kalian tuh apa ya, salah ngomong aja, kalian nggak ngejelasin bagian yang menurut mereka tuh penting.
Itu kalian tuh langsung kalah. Ada juri-juri seperti itu, tapi aku udah nggak tahu ya. Soalnya kan sekarang kan arena lomba itu udah beda banget daripada yang dulu pas tahun 2018 2019 aku ikutin. Jadi ya itu yang dulu terjadi sih, yang aku lihat kayak ini nggak ngomongin ini tuh langsung kayak kamu tuh nggak ada bicara ini padahal secara teori ekonomi ini harusnya kamu bawain. Jadi kayak jatuh-jatuhnya sidang skripsi gitu loh. Kebanyakan juri-juri yang kayak gitu tuh. Nah makanya juri yang baik tuh sebenarnya nggak apa ya istilahnya, nggak istilahnya tuh nggak, dia tuh sadar bahwasannya debat di kepala mereka yang mereka ekspektasikan itu kadang beda dengan yang terjadi atau ketika tim itu bertanding. Jadi itu harus kalian pahami. Kalau misalnya nanti kalian jadi juri ya, amin. Kemudian berikutnya adalah tell where they presented it in a completely wrong way. Itu tadi juga aku udah jelasin. Tapi penjabarannya adalah, maksudnya adalah seorang pembicara kedua itu harus memberikan penjelasan mana pada akhirnya statement-statement yang dijelaskan benar-benar salah banget gitu. Aku dulu pernah debat. Ini kisah nyata loh ya, nggak aku manipulasi loh ya. Dulu tuh pernah ada gini, Dewan ini akan melarang para pencari suaka yang datang dari Timur Tengah untuk masuk ke Indonesia. Kalian tahu? Nggak bohong loh ya. Tim pemerintah yang aku lawan mendefinisikan pencari suaka itu pencari binatang, coy. Suaka. jadi mereka tuh ketika mereka ngebangun argumen, ya mereka membawakan argumen itu dengan sense binatang itu tadi. Mereka bawa bahwasannya ini binatang ini nggak boleh buat masuk ke Indonesia karena gini, ini membawa penyakit secara zoologis tuh bakal kayak gini dan lain sebagainya. Itu pas SMA dulu. Di situ kita harus nunjukin bahwasannya satu, definisi mereka itu nggak benar, dan itu tugas itu dilakukan oleh pembicara pertama dari tim oposisi. Dan yang kedua, sebagai pembicara kedua dulu, ya yang aku lakuin adalah menjelaskan mengapa pada akhirnya itu bisa salah secara total. Maksudnya kenapa sih ini tuh penjabaran yang salah? Ini pemahamannya tidak sesuai. Meskipun kalian itu mengcounter definisi ya, dan definisi itu jelas-jelas salah, kalian tuh harus menunjukkan definisi yang kalian tawarin itu akan jauh lebih baik dibandingkan tim lawan. Kalau definisi yang disampaikan oleh tim pemerintah tadi itu hanya sekedar binatang, perdebatan ini sepertinya jauh melenceng deh daripada semangat mosinya dan lain sebagainya. Kalian harus jelasin itu. Kemudian accusation atau tuduhan-tuduhan. Kalian tuh bisa ngasih tuduhan kepada tim lawan, asalkan itu bukan tuduhan yang kayak menjelekkan intelektual dan lain-lain sebagainya. Kalian bisa bilang bahwasannya sepertinya tim pemerintah itu melupakan peran dari keluarga. Misalnya ada mosi, Dewan ini akan melegalkan eutanasia atau suntik mati bagi orang-orang yang punya harapan hidup rendah. Dengan alasan ekonomi keluarganya nanti habis, cuma gara-gara ngebantu orang yang sakit, misalnya kayak gitu kan. Nah, kan sebagai tim oposisi bisa bilang, sepertinya tim pemerintah terlalu kejam, mereka melupakan fungsi dari institusi bernama keluarga, ketergantungan mereka kepada sains dan medis itu mengakibatkan hati nurani mereka lumpuh, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian ngasih klaim-klaim kayak gitu. Nah, kemudian udah pasti support and supplement the arguments of their first speaker, Prime Minister, both Prime Minister or leader of the opposition. Maksudnya apa? Kalian tuh bisa ngekutip atau nge-capture argumen dari pembicara sebelum kalian dan menjelaskan mengapa bantahan terhadap argumen tersebut oleh pihak lawan itu tidak valid, atau kalian itu menambahkan bukti-bukti baru itu bisa. Tapi masih dalam kerangka argumentasi yang dibawakan oleh tim atau oleh pembicara sebelumnya. Tidak dihitung kalian tuh bikin argumen baru. Kalian nggak bikin argumen baru. Kalian bawa argumen yang dibawakan oleh pembicara sebelumnya, cuma dengan disertai data dan fakta baru atau elaborasi lebih baru atau lebih fresh dari kalian aja. Itu. Kemudian yang terakhir, attack the opponent team with new arguments. Ya udah pastilah ya, kalian akan bawa argumen-argumen baru. Argumen yang sifatnya lebih praktikal, argumen-argumen yang sifatnya lebih bisa diterapkan. Bukan argumen yang menjelaskan, kok ini boleh dilakuin, ini tidak boleh dilakuin. Tapi lebih praktikal, lebih kayak ngejelasin bahwasannya, ini manfaatnya apa, ini impact-nya apa, benefit-nya apa, dan lain sebagainya. Kita masuk lagi the whips ya, bukan the wipe, bukan wiper, bukan penyapu air. Tadi itu salah tulis. Ini the whips. Apa sih tugasnya The Whips? Tadi aku sempat bilang apa? Pembicara ketiga atau The Whips ini di both team ya, di each team itu, di kedua belah tim. Itu biasanya orang-orang yang punya komparatif yang tinggi lah. Mereka orang-orang yang biasanya julid gitu loh, yang biasanya gosip gitu. Kenapa? Karena pembicara ketiga itu harus bisa nge-summarize everything. What issues your team presented and defend your team from oppositions, atau
opponents ya lebih tepatnya, opponents argument. Artinya adalah ketika dikatakan summarize, itu berarti kalian itu harus merangkum debat ini. Gini, kalian itu bisa merangkumnya dari tema-tema besar yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Kemudian kalian bandingkan mengapa temanya tim ini lebih baik daripada temanya tim lawan. Kalian juga bisa nge-compare dari clash. Clash itu artinya pertentangan. Makanya tadi di awal aku bilang kan, ada debat yang buruk banget, yang testnya tuh nggak ada, karena literally kanan kiri ini ngomong sendiri gitu loh. Mereka ngomong sendiri, ya kami bagus, tapi mereka nggak ada bilang kenapa lawannya itu lebih jelek. Jadi nggak ada clash. Nah, tapi bagaimana? Makanya aku bilang, kalau misalnya jadi pembicara ketiga, ketika meng-compare atau men-summarize jalannya perdebatan, itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah dia langsung jelasin tema tim lawan, tema tim dia itu apa, tema yang dibawakan tim lawan apa, atau clash. Kedua belah tim itu saling bertentangan dalam hal hak asasi manusia, dalam hal ini. Tapi model yang kedua ini nggak bisa dipakai kalau debatnya pasif, nggak ada clash-nya gitu. Nantilah kapan-kapan kita sparring lah ya di FISIP ini biar paham lah maksudnya ngomong itu apa dan lain sebagainya. Nah, itu maksudnya tuh itu. Jadi kalian sebagai pembicara ketiga tuh harus men-summarize, harus merangkum isu yang disampaikan oleh kedua belah pihak itu apa. Dan kalian harus bisa mengidentify dan nge-prioritize the issue given by your team. Jadi gini, ketika debat, secara kualitatif, kalian tuh harus bisa mengurutkan mana isu-isu penting dan mana yang enggak. Isu-isu penting ini harus disuplemen lebih banyak dan lebih mendapatkan highlight lah dari kalian. Dan isu-isu yang less priority-nya itu bisa ditaruh di bawah. Apa sih ciri-ciri isu-isu yang penting dalam debat? Ciri-ciri isu-isu yang penting dalam debat itu isu yang langsung bersangkut paut dengan mosi. Artinya dia tuh ya impact langsung daripada mosinya atau apa, bukan hanya sekedar kayak perintilan-perintilan yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari hal-hal yang ada di dalam, yang masih di dalam mosi itu juga. Tapi dia bukan impact langsung. Nah, kalau yang isu penting itu ya impact-nya itu langsung didapatkan dari kehadiran mosi ini. Jadi kalian tuh harus bisa menimbang-nimbang gitu. Misalnya kayak gini, ada mosi bahwasanya dewan ini akan memberikan batas atas upah dalam suatu perusahaan. Ya, impact langsungnya kan pasti kayak apa ya misalnya ya. Impact langsungnya kan ada cap kan, ada batas atas yang pada akhirnya dipertimbangkan dari upah paling kecil di dalam perusahaan, sehingga para komisaris-komisaris atau yang punya jabatan tinggi itu upah mereka nggak bisa tinggi banget gitu, tapi pada akhirnya harus dibatasin gitu. Pasti kan langsung berimpact kepada mereka, dan impact-nya adalah bisa jadi motivasi kerja mereka turun, mereka jadi enggan membayar pajak, ada kecenderungan untuk memalsukan data dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi isu-isu penting kalau misalnya di tim oposisi misalnya kayak gitu. Instead of kayak ya nanti distribusi keadilan dan lain sebagainya ini itu. Nah, itu isu-isu yang harus diprioritaskan. Nah, kemudian kalian juga harus memberikan konklusi atau memberikan simpulan bagaimana kamu tuh mengconsider atau memutuskan other teams argumen, dan juga bagaimana tim kamu tuh lebih baik dan argumen kalian tuh menang. Nah, makanya komparasi kan. Dewan Juri Peserta yang terhormat, kedua belah tim sama-sama membahas mengenai hak asasi manusia. Di pihak tim pemerintah atau tim lawan, mereka mengatakan bahwasanya hak asasi manusia itu tetap bisa dilindungi dengan pemberian hukuman mati dan lain-lain sebagainya. Sedangkan dari tim kami mengatakan bahwasanya hak asasi manusia yang dilanggar dalam hukuman penjara itu tetap akan bisa kembali dengan konsekuensi bahwasannya orang ini akan keluar dari penjara dan lain sebagainya. Menurut kami, terkait pembahasan mengenai HAM, tim pemerintah tidak diunggulkan. Mengapa mereka tidak diunggulkan? Karena pembahasan mereka misalnya tidak menjelaskan bahwasannya sistem hukum ini boleh untuk mengambil hak asasi manusia secara permanen seperti dengan hukuman mati. Kalau di tim kami, orang ini di penjara, nanti dia bisa keluar dan menikmati kebebasannya lagi. Sedangkan kalau orang ini enggak, dia udah mati, ya udah berarti hak hidup dia udah diambil. Dan mereka nggak bisa menjelaskan hal tersebut, sehingga menurut kami lebih baik. Nah, itu contoh simple banget tuh. Nggak kayak gitu sebenarnya, tapi ya simpelnya tuh kayak gitu. Kalian harus bisa nunjukin bahwasannya, ya your argument works, sedangkan yang dilawannya enggak. Gitu. Dan yang pasti, pembicara ketiga itu tidak boleh membawa argumen baru. Nggak boleh bawa argumen baru. Kalian kan udah belajar AREL kan kemarin. Nah, kalian nggak boleh bawa AREL atau nggak boleh ngebawa. Kalian boleh bawa klaim, tapi nggak boleh bawa argumen baru. Kalian hanya boleh mengcapture argumen dari tim kalian atau lawan kalian dan elaborasi itu benar, itu lebih kuat atau itu salah. Gitu. Kemudian ORNGR atau
opposition reply dan government reply. Tadi aku udah bilang di awal, reply speaker itu sama aja kayak juri, tapi bias banget. Bias banget. Dewan Juri Besar yang terhormat, saya sebagai reply speaker ingin menjelaskan bahwasanya dalam perdebatan ini ada 3 clash, dan mengapa 2 dari 3 ini dimenangkan oleh tim kami. Itu kan bias banget. Nah, tapi itu memang seperti itu. Dan reply speaker tuh nggak ada POIs, atau point of interruptions. Jadi dia nggak bisa diinterupsi. Dan waktunya biasanya itu ya sekitar setengah dari apa ya? Dari waktu utama. Jadi misalnya gini, pembicara 1 atau pembicara 2 atau pembicara 3 itu kan waktunya 7 menit 20 detik. Ya palingan dia cuma 3 atau 4 menit kalau reply speaker. Nah itu. Sama kayak pembicara ketiga, reply speaker itu juga meng-compare posisi tim kalian dengan posisi lawan kalian. Tapi bedanya adalah di reply speaker kalian itu boleh buat ngasih poin ke tim lawan. Karena posisinya kalian edu, cuma bias. Nah, jadi jangan kayak tim kami menang. Kalau memang tim lawan tuh ada keunggulan yang kecil gitu, kasih aja poin ke tim lawan kalian, nggak apa-apa, bilang aja. Ya, ini hanya di poin inilah tim lawan itu bisa menang. Mereka menang bukan karena argumen mereka berdiri hingga akhir perdebatan, tapi karena secara kuantifikasi lebih baik, misalnya gitu, atau apa gitu kan. Tapi itu tidak cukup signifikan. Nah, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu. Jadi kalian harus membandingkan dan menjelaskan bahwasanya posisi kalian itu lebih baik daripada posisi lawan kalian. Tentu saja yang kalian komparasikan adalah sesuatu yang menguntungkan memang tim kalian. Kemudian, tell what problems opposition did not address and you did. Jelaskan apa yang tim oposisi itu nggak jelasin, atau tim lawan kalian itu nggak menjelaskan, tapi tim kalian itu berhasil menjelaskan terkait hukuman mati. Kami sebagai tim pemerintah berhasil menjelaskan bagaimana cara hukuman mati ini bisa memastikan sistem pemerintahan kita itu akan lebih bersih dan lebih sehat. Kami sudah menjelaskan juga bahwasanya hukuman konvensional seperti hukuman penjara, hukuman kemiskinan itu tidak akan efektif dikarenakan apa? Nah, itu yang tidak bisa dijelaskan oleh tim oposisi. Tim oposisi itu hanya berkutat pada jargon-jargon saja. Dewan juri mereka menciptakan bahwasanya, mereka mengatakan bahwasanya tim mereka itu akan lebih human rights able, tim mereka itu lebih menjunjung HAM dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi, at the end of the day, mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana narasi mereka itu bisa benar-benar memperbaiki sistem sebaik yang kami lakukan. Sehingga satu poin ini akan kami berikan kepada tim kami. Nah, itu contoh itu kayak gitu. Apa sih? Tadi itu aku ngomongin apa? Itu apa yang udah dilakukan oleh tim lawan, apa yang tidak dilakukan oleh tim lawan, tapi tim kalian melakukan. Kemudian, how to analyze this? Bagaimana cara melakukan how your analysis atau analisis kamu, pendekatan yang kamu lakukan itu lebih baik daripada mereka. Dewan Juri Besar yang terhormat, pada perdebatan kali ini, kami itu mengakses atau kami itu melihat dampak dari mosi ini itu dari sudut pandang kebahagiaan pekerja, kebahagiaan perusahaan, dan kebahagiaan society. Dari pendekatan yang kami gunakan untuk merumuskan solusi ini jauh lebih baik dibandingkan apa yang sudah dilakukan oleh tim oposisi yang hanya memikirkan tentang keuntungan dari para pemodal. Ada debat tuh boleh loh, kalian bisa pakai pendekatan komunisme, kalian bisa pakai pendekatan kapitalistik. Di dunia kapitalistik ini, Dewan Juri, orang-orang itu pada akhirnya bekerja keras untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Makanya menurut kami burnout atau kelelahan dalam bekerja itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Di dunia kapitalistik ini menuntut hal tersebut. Akan tetapi yang ingin kami jelaskan, burnout ini bisa diatasi apabila kita mengikuti mekanisme yang saat ini sedang terjadi. Jadi menurut kami burnout tidak masalah, karena itu bisa diatasi. Nah, contohnya itu kayak gitu. Jadi, kalian tuh harus menjelaskan bahwasannya approach atau pendekatan kalian untuk merumuskan solusi itu jauh lebih baik. Bisa lebih baik karena melibatkan banyak pihak, bisa lebih baik karena ini membuat orang lain tuh bahagia, bisa lebih baik karena ya apa, terserah kalian. Intinya pendekatan kalian dalam melakukan analisis itu jauh lebih baik. Nah, yang terakhir itu, yang tell which argument your team won and why, itu udah tadi aku jelasin juga. Jelasin argumen apa yang pada akhirnya tim kalian itu menangkan, dan ngapa sih kalian itu bisa menang? Ya, mengapa sih bisa menangnya itu ya 3 poin yang di atasnya tadi. Tell why your position is better, tell why your problems opposition did not address, how your analysis approaches were better than they, gitu misalnya kayak gitu. Itu yang kalian jelasin untuk mencapai ke poin keempat itu tadi. Terus, do not rebut what you cannot. Give credits to other team. Dalam artian adalah kalau emang kamu tuh nggak ada bantahan, ya udah nggak usah bilang kamu tuh udah ngebantah gitu. Bilang aja kalau kamu belum ada ngebantah, dan ya udah gitu. Nggak usah dibilang sebenarnya, diam-diam aja gitu. Bantah yang emang bisa kamu bantah aja.
Sehingga flow-nya lebih bagus. Jangan maksa buat ngebantah sesuatu yang nggak bisa kamu bantah. Meskipun kamu boleh ngeles. Tapi kalau misalnya di reply speaker, jelasin yang emang kamu bantah dengan baik aja. Thank you. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyain nggak nih? Ya, monggo teman-teman yang mau bertanya ke Mas Nyipe bisa langsung raise hand atau chat izin bertanya juga boleh. Ayo ditunggu teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Silakan teman-teman, waktunya diberikan untuk teman-teman untuk bisa bertanya ke Mas Nyipe. Oke, di sini ada dari Mas Alit Bagas. Silakan Mas Alit Bagas bisa di-unmute mikrofonnya untuk bisa langsung menyampaikan pertanyaannya ke Mas Nyipe. Oke, terima kasih Sultan. Izin ya Mas Nyipe buat tanya. Kita sih kalau mau ikut lomba debat itu bagaimana sih buat antisipasi kalau lomba debat ini bener gitu loh dan jurinya tuh kompeten gitu. Soalnya beberapa kali pengalaman nanti saya pernah istilahnya kempeng lah di suatu lomba debat dan ternyata lomba debatnya tuh kayak udah disetting memenangkan pihak kandidat. Oke. Langsung aku jawab ya pertanyaannya. Jadi gini, cara supaya bisa ikut kompetisi debat yang benar gitu lah ya, yang bagus dalam tanda kutip, itu adalah dengan satu ya, indikasi pertamanya. Tapi ini bukan berarti apa ya, rasis atau seksis gitu ya. Tapi biasanya lomba-lomba debat itu yang bagus ya pasti yang diadain sama univ-univ ternama. Biasanya loh ya, aku nggak bilang semuanya loh. Bukan berarti di luar univ ternama tuh jelek loh ya. Banyak kok univ-univ lain yang di luar Jawa gitu yang ngadain lomba debat tuh bagus gitu loh. Seriusan bagus banyak. Dan makanya indikasi pertama tuh nggak bisa selamanya benar. Jadi kalau teman-teman masih pikir bahwasannya oh ini univ ini nih nggak terkenal gitu, lomba debat itu pasti jelek. Enggak. Itu cuma indikasi awal aja. Karena namanya indikasi awal kan berarti harus ditelusuri lebih lanjut. Nah, ciri yang kedua adalah selain masalah institusi, yang juga bisa kita lihat itu adalah core edu-nya yang nge-edu ini siapa gitu. Misalnya nih ada lomba debat yang di edu yang core-nya atau juri intinya tuh udah punya pengalaman banyak banget dalam ngejuri. Bukan pengalaman lomba debat loh ya, pengalaman ngejuri debat. Karena ini dua hal yang beda. Ngejuri debat sama mengikuti lomba debat itu beda. Kalau debaters itu lebih ngebangun perspektif di sisi mereka aja. Selama mereka bertanding, kalau mereka jadi tim oposisi, ya jadi tim oposisi. Tapi Kak, kan biasanya kita bikin counter mechanism, kita juga melihat dari sisi pemerintah. Tapi kan waktu kalian dihabiskan menjadi tim oposisi. Atau sebaliknya, menghabiskan waktu jadi tim pemerintah. Meskipun kalian melakukan preemptive measure dengan, apa ya istilahnya ya, dengan menerawang tim lawan kalian itu akan membawakan apa dalam suatu perdebatan. Tapi kan waktu kalian dihabiskan untuk melindungi diri kalian sendiri. Nah, menjadi edu itu melihat itu dari dua sisi. Makanya parameter edu itu jadi penting banget buat melihat apa istilahnya, melihat lomba debat ini bagus atau enggak. Terus yang ketiga, ini tips personal aja ya. Ini terserah kalian mau percaya atau enggak. Tapi lomba debat yang bagus menurut aku adalah yang hadiahnya tuh ditulis berapa. sebenarnya ini personal banget. Terserah kalian mau iya atau enggak gitu ya. Tapi aku biasanya ikut lomba debat tuh yang lombanya tuh hadiahnya tuh udah kepampang di depan. Bukan cuma uang tunai plus trofi, enggak. Uang tunai Rp sekian plus piala, piagam dan sebagainya. Nah itu aku ayo guys ikut. Aku biasanya tuh langsung kayak gitu kalau misalnya mau lomba sama teman. Itu udah pasti aku ikut. Tapi kalau misalnya kadang-kadang nggak ada tulisan menangnya dapat berapa kayak gitu kayak oke gitu. Jadi kadang-kadang tuh aku menilainya tuh secara objektif, secara subjektif banget itu dari situ. Kayak ini hadiahnya kok nggak ditulis ya. Nah kadang-kadang itu menambah keraguan juga buat ikut. Kalau aku sih ya. Kalau kalian sih nggak ada salahnya lah mencoba gitu. Kalau misalnya mau ikut ya ikut aja, coba-coba aja. Tapi ya itu kan personal aja dari pengalaman aku tuh gitu. Terus lomba debat yang bagus itu kalau menurut aku biasanya tuh desain posternya bagus. Nggak tahu kenapa. Berarti kan
menyiapkan acaranya dengan terbaik dong. Mereka mempresentasikan acaranya dengan baik kan. Dalam kayak posternya bagus, terus sosmednya juga template-nya oke. Berarti kan kayak bagus dong mereka mempersiapkannya. Kan kita nggak tahu nanti hari hanya mereka bakal ngasih hospitality yang baik ke kita atau enggak. Makanya kayak aku kadang-kadang lihat presentasi acara mereka ini kayak gimana sih gitu. Kira-kira sponsornya tuh siapa aja. Nah, itu kadang-kadang tuh kalau sponsornya ramai tuh bagus tuh. Tapi yang pasti yang paling utama tuh ya, yang paling utama, yang paling priority yang harus kalian perhatikan adalah edu-nya tuh siapa, juri-jurinya tuh siapa aja gitu. Karena ini ya, ini kan kita sebagai anak UB lah ya. Kita sebagai anak UB, jadi sebagai anak fisik terutama ya. Di sini aku mau ngasih tahu sesuatu pengalaman aku. Ada beberapa juri di nasional itu. Kalau misalnya nanti kalian ikut kompetisi itu ada juri yang takut mengalahkan suatu tim karena takut nanti mereka dikonfront pas habis debat. Ada juri-juri yang kayak gitu. Jadi aku nggak akan kasih tahu spesifik siapa orangnya, dari asal instansinya mana. Kalian ikut aja, kalian cari tahu sendiri. Tapi yang ingin aku kasih tahu adalah kalian harus bisa menganalisis lah. Setiap kali debat tuh kalian tuh jangan cuma debat untuk pulang dapat duit, jangan. Kalian harus lihat ini instansi ini, tradisi mereka tuh kayak gimana sih kalau bikin acara. Jadi kalau kalian biasa jadi budak proker pun kan tahu kan, ngadain acara kompetisi pas online tuh kayak gini. Dan yang kedua, kalian setidaknya bisa dapat gambaran juri-juri yang bertanding di situ tuh gimana. Dan kalau misalnya nanti kalian tanding lagi ketemu dia, itu bakal seperti apa. Ada tuh juri-juri yang kayak, aduh tim ini tuh famous banget gitu kan. Kalau misalnya nanti, ya mereka sebenarnya layak sih buat kalah, tapi kalau misalnya nanti kita kalahin, habis debat ini malah mereka nyebarin di sosmed, mereka nggak terima kalau mereka kalah misalnya gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Tapi itu kita aja. Aku nggak bakal sebut orangnya siapa, instansi atau institusinya dari univ mana, intinya ada orangnya kayak gitu juri. Nah makanya itu juri itu harus dipertimbangkan. Cari yang emang CV-nya tuh bagus gitu loh. Aku nggak bilang diri aku ya. Aku belum pernah ikut lomba debat di tingkat internasional. Makanya biasanya kalau ada yang kayak udah pernah ngejuri di tingkat internasional atau pernah tanding di level internasional, kayak dari UGM tuh ada kayak Kak Retno Anjani, bukan Kak sih ya, dia masih 2019, ada Retno Anjani, Dian Sinta Wulandari, kemudian ada dari Unpad itu ada Kak Giovanni, terus juga siapa sih dari UNAN, Universitas Andalas tuh ada Muhammad Iqbal, dari Unair tuh ada Muhammad Gifari. Terus kalau misalnya dari Untan Pontianak itu ada yang namanya tuh Ruth Feliani yang udah pernah ikut WUDC juga. Itu kalau ada orang-orang yang kayak gitu tuh, itu berarti bagus tuh. Ada CV internasional, CV nasional gitu. Nah, itu bagus tuh biasanya. Lomba debatnya bakal bagus karena dikontrol sama core indicators gitu. Itu buat ngejawab pertanyaan dari Alit. Dari Dinda ya tadi. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ya, itu ada Mas Nyipe dari Muhammad Yanuar. Jadi untuk Muhammad Yanuar bisa langsung di-unmute aja mikrofonnya. Silakan. Iya Kak, pertama-tama saya minta maaf dulu Kak, nggak bisa buka kamera karena kameranya lagi agak ada masalah. Izin bertanya Kak, saya ini kebetulan mahasiswa baru Kak. Lalu saya kan sudah ada pengalaman debat di SMA. Lalu menurut Kakak, apakah saya ini harus melanjutkan? Kan saya dulu waktu SMA main speaker saya adalah first speaker Kak. Apakah saya harus berfokus kepada main role saya sebagai first speaker, lalu nanti membuild tim dengan mencari teman-teman sebagai second speaker atau third speaker, ataukah saya belajar sebagai ketiga speaker itu dan berperan sebagai speaker fleksibel supaya nanti saat sudah mendapatkan tim tidak terlalu sulit untuk menghadapi pertandingan-pertandingan debat yang akan ada. Mungkin terima kasih Kak. Itu saja. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Senang banget punya kenalan ya, barusan mengenal orang yang udah nakunin dunia debat tuh sejak SMA. Karena berarti kamu udah punya basic, bisa diasah, bahkan mungkin kamu udah jago, udah bagus, tinggal ikut lomba-lomba aja dan berproses sama teman-teman kamu nanti ya. Gini, ada beberapa tips yang bisa aku sampaikan buat orang, mungkin selain kamu di sini mungkin ada yang lain juga, tapi nggak tahu. Tapi untuk Januar tadi ya,
aku apresiasi banget kemampuan kamu karena udah pernah ikut lomba juga atau pernah ikut kompetisi juga debat pas SMA. Saran aku adalah kalau memang kita berarti sama. Aku dulu tuh main speaker, aku tuh first speaker pas aku SMA. Aku dulu tuh first speaker dulu pas waktu SMA. Ikut LDBI first speaker, ikut lomba ini tuh first speaker. Tapi di akhir-akhir pas zaman aku udah mau lulus SMA, dah tahun 2017 itu aku jadi second speaker pas lomba debat hukum. Alasannya dulu aku tuh jadi first speaker, alasannya tuh sederhana banget. Bukan karena aku jago, bukan karena aku hebat, tapi karena aku takut diinterupsi. Dulu banget tuh. Asal kalian tahu aja ya, dulu tuh aku takut banget diinterupsi. Makanya aku dulu tuh masuk jadi first speaker. Karena aku kadang suka goyang kalau diinterupsi. Tapi habis itu aku belajar jadi third speaker. Nggak begitu cocok aku di third speaker, meskipun bisa, tapi rasanya nggak cocok aja kalau aku di third speaker. Dan terakhir, di selama kuliah tuh aku jadi second speaker terus. Menurutku gini, karena kamu masuk ke dunia baru, bukan alam lain ya, tapi maksudnya ke dunia baru ya, maksudnya ke dunia perkuliahan. Saranku sih, kamu coba explore role lain itu seperti apa. Karena gini, di UB itu ya, kita tuh sekarang menurutku lagi jadi powerhouse gitu loh, jadi sedang lagi naik daun-daunnya tuh loh mereka yang debat. Aku nggak bilang aku, karena aku nggak debat. Aku kan sekarang bukan debat lagi, udah nggak debat. Tapi banyak debaters sekarang tuh yang udah mulai keren gitu loh. Dari FISIP pula, Faiz misalnya, terus Laras, Aisyah, terus Aulia Iza, dan masih banyak lah kayak debaters dari FISIP gitu kan. Nah, menurutku kesempatanmu sekarang itu adalah untuk ngembangin atau belajar menjadi role lain secara sebagai menambah perspektif baru kamu juga. Karena karir kamu tuh bakal advance kan, nanti pasti karir kamu tuh bakal naik. Orang-orang kayak kamu nih pasti karirnya nanti bakal jadi edu lah atau jadi apa gitu. Nah, menurutku coba aja dulu jadi pembicara kedua dan ketiga. Jadi kamu bisa paham nanti ketika mungkin kamu jadi juri, di-invite jadi juri gitu ya. Nanti kamu udah tahu, oh nanti third speaker tuh kayak gini, nggak boleh kayak gini, mereka nih salah misalnya, jadi udah tahu. Jadi dicoba. Meskipun kalau kamu mau lomba ya coba aja jadi first speaker lagi. Karena kan potensi kamu bisa kan udah besar kan. Nah, ya tinggal ngelatih aja. Nah, ngelatih apa? Ngelatih pembicara kedua sama ketiga. Dulu pas awal-awal aku tuh masuk UB, aku tuh ikut lomba debat. Itu sama teman-teman aku. Bukan yang debaters ya. Mereka tuh bahkan pas SMA itu nggak pernah ikut lomba. Lomba apapun, bukan cuma lomba debat. Mereka nggak pernah ikut lomba. Orangnya di kelas tuh pendiam, pemalu, takut banget buat ngomong. Tapi kami bisa menang. Kenapa? Karena ya udah, aku nerusin aja main role atau main speakers yang dulu pernah aku ambil atau aku kerjain pas SMA. Yaitu jadi first speaker. Habis itu kita latihan. Jadi pada saat latihan tuh ya udah tinggal latihan aja gitu. Tinggal latihan aja gitu. Menurutku nggak ada masalah kalau kamu mau jadi second atau third speaker. Yang penting tim kamu tuh emang mumpuni aja sih, dan kamu dilatih sama orang yang tepat aja gitu. Jangan sampai salah orang aja gitu. Takutnya nanti malah nggak tepat sasaran dan malah nggak sesuai. Itu kalau menurut aku sih itu terusin aja, kayak jadi first speaker nggak masalah, kan setidaknya kamu udah punya basic. Tapi kan setidaknya kalau misalnya kamu nerusin first speaker, kamu jadi tahu nih, oh pas aku SMA jadi first speaker tuh kayak gini, sedangkan pas waktu udah kuliah jadi first speaker tuh kayak gini. Jadi ya kita nggak bakal terlalu tapi kita tuh bakal update gitu loh sama perkembangan debat sekarang. Jadi menurut aku itu aja, ikutin belajar aja jadi second sama third. Siapa tahu nanti kamu jadi edu juga kan, diundang-undang, kenal sama orang pas lomba debat, tau-taunya orang ini ngajak kamu terus ikut proyek gitu, sama kayak nasibku sekarang. Aku ikut lomba debat, ketemu sama satu orang, habis itu aku diajak jadi edu terus. Mana tahu kan kita nggak akan tahu gitu loh, dapat proyekan terus gitu ya. Makanya dicoba aja jadi second sama third gitu. Ikut tuh komunitas-komunitas debat gitu kan. Di FISIP nih sempat ada sih dulu, tapi rencananya nanti mau dibangkitkan lagi sama beberapa orang. Komunitas debat yang dulu rajin banget sparring di gedung C, tapi sekarang hilang gara-gara pandemi. Tapi nanti mau dicoba dibangkitkan lagi. Oke, itu Yanuar. Mungkin kalau misalnya belum terjawab atau mau dikonfirmasi, mau tanya lagi, nggak apa-apa, boleh, dengan senang hati.
Sama-sama. Ada lagi yang mau nanya nggak masalah, nanya aja. Aku soalnya tipe orang yang kalau nggak ditanya tuh nggak susah mau ngomong gitu ya. Harus ditanya dulu baru bisa cerita gitu. Makanya biasanya kalau diinterogasi sama orang-orang tuh ya orang yang harus banyak tanya ke aku. Kak, ini gimana caranya? Karena aku nggak tahu mau cerita apa gitu. Kan tadi ada PPT tuh, nah gara-gara ada PPT aku bisa ngomong panjang lebar. Kalau nggak ada PPT tuh aku ngomongnya bisa panjang lebar, cuma entah kemana nanti. Makanya aku tuh butuh diarahkan dengan nanya gitu. Kalian harus tanya baru aku bisa jawab, bisa cerita lagi. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi. Halo Kak, permisi mau nanya. Oke. Namaku Kakak, baru mahasiswa baru dan aku nggak pernah ikut debat sebelumnya. Kalau misalnya aku mau ikut debat, gimana ya Kak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini aku akan coba jawab ya. Pertanyaan tadi apa? Kalau misalnya aku belum pernah ikut lomba debat, kalau debat gimana ya? Iya, kalau mau Oke. mengawali. Gitu. Ya sorry, aku tuh kadang-kadang suka lola. Aku mau jawab ya nggak gimana. Aku mau jawab kayak gitu. Tapi gini. Aku bakal jawab pertanyaan itu. Jadi gini, aku kasih tahu ya, temanku. Jadi gini, aku tuh pernah lomba dulu di UNES sama di Riau, di Untri. Tahun 2018 awal dan akhir. UNES tuh 2018 awal, Riau tuh 2018 akhir. Itu sial. Kenapa sial? Karena dananya itu gede banget. Dan waktu itu kalian tahu lah ya. Oh, sorry, putus-putus ya. Sorry, putus-putus. Dan kalian mungkin pada waktu itu tahu lah ya, tahun 2018 itu harga tiket pesawat lagi naik kan. Nah, kalian kan pasti tahu dong, tahun 2018 itu harga tiket pesawat tuh lagi naik-naiknya banget. Dan entah aku nggak tahu aku kerasukan apa pada waktu itu aku malah lomba ke Riau. Dan waktu itu habis satu orang tuh PP 2.800.000. But kita menang. Jadi itu cerita lain. Nah, apa sih yang pengen aku kasih tahu dari lomba debat di UNES sama di Riau? Lomba debat di UNES sama di Riau, ini selain aku, 2 orang anggota tim yang ikut, itu nggak pernah ikut lomba debat dan nggak pernah ikut lomba apapun pas SMA. So, mereka berdua itu completely newbie lah istilahnya dalam lomba debat. Completely, bener-bener totally newbie sekali, beneran dah kayak aduh gila beneran. Cuma waktu itu aku kan nggak ikut komunitas debat ya, jadi istilahnya itu kayak aku nggak punya akses buat tim. Makanya kalian tuh sekarang tuh bersyukur gitu loh. Kalau kalian tuh bisa ikut lomba debat, ikut komunitas-komunitas kayak gini tuh kalian tuh harus bersyukur loh. Dulu tuh nggak ada coy, zaman-zaman aku tuh nggak ada komunitas kayak gini. Aku tuh rasanya SMA dulu tuh kayak aduh malu rasanya mau ikut komunitas debat gitu kan. Males gitu kan, apalagi kan dulu aku ikut EM, ikut baris, ikut Himahi, ikut semuanya gitu kan. Jadi kayaknya kalau ikut formasi atau ikut komunitas debat tuh kayaknya udah nggak sempat gitulah. Jadi dulu tuh dengan bodohnya, dengan naifnya aku bisa mikir kayak udahlah nanti gampang dapet tim misalnya gitu. Ternyata enggak, ternyata sulit. Dan untuk memuaskan rasa kangenku dengan lomba debat, akhirnya aku ajaklah teman-teman terdekatku yang dekat. Kemampuan nomor sekian, yang penting teman dekat aja dulu. Ya udah aku ajak teman dekatku buat ikut. Kalian bisa browsing namanya Debbie Sapira sama Faris Raffi Maulana tuh. Kami pernah masuk koran di UB juga dulu soalnya, di Prasetya UB. Nah jadi mereka tuh nggak pernah ikut lomba sama sekali, tapi dengan persiapan sekitar 1 minggu 2 minggu kita bisa menang. Dan di lomba debat yang UNES itu, aku tuh ikut sama tim yang bener-bener gitu lah pokoknya. Teman aku yang namanya Debbie ini dulu tuh grogi banget kalau ngomong, beda dengan sekarang. Dia udah jago kalau udah berorganisasi dan lain-lain sebagainya, udah mantap lah dia, udah menjadi seorang insan akademik, insan cita lah istilahnya gitu. Dia udah hebat sekali lah pokoknya sekarang. Si teman aku yang si Debbie, dia udah apa ya? Udah public speaking-nya itu udah terbentuk gitu. Udah bagus gitu istilahnya. Nah, dulu tuh pas zaman-zaman masih belajar, kita sama-sama belajar, pas ikut lomba debat tahun 2018 itu semester 2. Nah, semester 2 itu beneran dah kayak dia tuh ngomong tuh grogi banget. Aku sampai dulu tuh marah sama dia. Gitu udah keluar duit banyak, tolonglah jangan sampai kita tuh gagal lah gitu. Jadi kayak waktu itu kita latihan, bener-bener latihan intens, bener-bener latihan sampai pada akhirnya dia bisa. Dan pembicara ketigaku itu namanya Adi.
Adi nih orang itu pendiam banget, dan dia tuh kalau ngomong tuh dia pintar sekali, tapi dia tuh jarang ngomong dan benar-benar pendiam, introvert banget. Makanya di situ dengan masuknya Adi ke tim aku dan kami menang pada waktu itu, dan kita 3 kali ketemu tim UGM yang pada waktu itu juga ikut komunitas debat. Mungkin kalian tahu ya, Ramadanti Fitria dari UGM yang yang cukup terkenal itu. Kemarin kita ada ketemu mereka juga, ketemu Lutfi sama yang lain-lain sebagainya. Mereka gila. Pokoknya waktu itu pandangan aku terhadap debat tuh berubah. Aku akhirnya bisa waktu itu mengakui bahwasanya debat tuh nggak hanya untuk orang ekstrovert. Debat tuh bisa untuk siapapun, bisa untuk orang introvert, bisa untuk orang yang nggak pernah ikut lomba sekalipun dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya? Caranya adalah satu, kamu tuh harus mengakui kalau kamu nggak bisa. Itu penting. Seriusan, aku dulu tuh ketika belajar apapun, aku selalu mengakui kalau aku tuh nggak bisa. Ya udah, kita akui aja kalau aku nggak bisa. Kalau diajarin sama orang lain, entah yang lebih muda atau apa, itu jadi nggak problem buat aku. Aku emang nggak bisa. Makanya, misalnya nih, Lid, aku nggak bisa desain, Lid, ajarin aku, misalnya gitu kan. Ya udah, kita ngakui aja kita nggak bisa. Kita diajarin sama yang lebih bisa, meskipun dia lebih muda atau lebih tua gitu kan. Jadi gitu. Intinya tuh adalah kita harus admit dulu kita tuh nggak bisa. Kemudian yang kedua, kita harus tahu dulu manfaat dari apa aktivitas yang akan kita ikutin. Dulu yang membuat aku tuh balik lagi ke dunia debat pas kuliah, itu adalah motivasi bahwasannya ya skill public speaking itu sangat diperlukan, dan apa ya, aku juga punya minat yang lebih terhadap dunia pendidikan, dan sepertinya menggunakan kemampuan berbicara yang optimal supaya bisa menarik dan lain sebagainya itu penting gitu kan. Ya makanya aku terusin dunia debat itu. Nah, menurut aku buat pertanyaan tadi temen yang barusan itu yang tanya kira-kira gimana kalau dia belum pernah ikut lomba debat, ikut aja, belajar aja, nggak masalah itu. Maksudnya kayak kok jadi jawabannya kayak dosen-dosen ya, kayak nggak masalah, ikut aja dulu. Nah, jadi tapi serius aja, coba aja, belajar aja, nggak masalah. Ikut aja komunitas, terus kayak pahami role apa sih namanya, istilahnya pahami peran-peran dari pembicara itu seperti apa. Kamu juga tadi kemarin kan udah belajar dari critical thinking dan lain sebagainya, kan pasti udah dapat juga. Menurutku lomba debat itu semakin cepat kamu terjun ke pertandingan itu semakin baik. Jadi jangan cuma dapat teori-teori kayak gini nih, teori-teori yang kayak aku kasih itu jangan kebanyakan di sini, malah harusnya kamu segera ikut gitu loh. Seriusan, kalau misalnya lomba debat itu nggak bisa kita tuh hanya jago dari teori-teori yang dipaparin ini, itu nggak bisa. Jadi kita harus lomba sesegera mungkin kita lomba, kita bikin kontingen lomba, udah gitu aja. Menurut aku gitu. Jadi terlepas dari status kamu yang mahasiswa baru, itu nggak masalah, itu it's okay aja, oke aja, itu bagus. Dulu pas aku ikut lomba di UNES, itu aku satu-satunya mahasiswa yang paling muda loh. Aku mahasiswa paling muda. Timku tuh adalah tim yang termuda. Terlepas di situ ada Debbie yang usianya tuh 1 tahun lebih muda daripada aku, tapi timku ini adalah tim maba. Yang lainnya tuh kayak udah berproses di kampus, tapi kami bisa menang, gitu, bisa juara 2. Kita kalah waktu itu di final tuh sama Unpad, yang emang Unpadnya kan jago banget, kayak gitu. Kayak dulu tuh bener kayak gitu lah pokoknya. Dulu tuh ada Kak Alika kalau nggak salah tuh, Kak Alika yang kalau nggak salah sekarang udah di Glasgow. Terus ada yang satu lagi tuh debaters yang mengerikan tuh, anjir siapa ya, lupa juga. Pokoknya itu serem banget lah pokoknya dulu. Pas zaman-zaman aku maba, aku masih takut banget sama mereka, dan mereka jago banget. Tapi nggak masalah, toh buktinya kita bisa menang aja, bisa juara 2. Dan tips aku sih ya itu, tetap belajar, latihan terus. Karena gini, orang-orang yang baru ikut lomba debat tuh ngerasa kayak ngapain sih latihan tiap hari gitu. Kayak ngapain sih, kadang-kadang tuh banyak orang yang kayak gitu menyepelekan proses di latihan. Jadi kayak banyak-banyak latihan aja deh gitu. Banyak-banyak aja latihan. Kan apa ya? Sekarang nih banyak loh anak-anak fisip yang udah mulai juara lagi gitu. Kayak Dania dari HI itu, yang aku tahu tuh ada Dania, ada Colby, terus ada satunya lagi tuh siapa, lupa soalnya nggak kenal banget. Pokoknya 2 itu yang aku paling ingat kalau dari HI itu kalau misalnya kalian mau ajak mereka buat latihan, buat sparring, ya ajak aja gitu, biar mereka nurunin apa yang udah mereka dapat dari cutting yang angkatan 18 gitu kan, buat diajarkan ke kalian lagi yang masih baru. Jadi ikut aja lah gitu menurut aku. Maksudnya ikut aja, nggak usah ragu. Tapi apa ya, intinya kalau kamu ikut lomba debat tuh jangan ini aja sih, jangan apa ya, jangan minder sama kemampuan orang lain. Orang yang mungkin sekarang lebih hebat dari kamu tuh bisa jadi banyak. Tapi kan kita tuh istilahnya gini loh, aku tuh selalu kalau misalnya lomba ya,
entah itu belajar, enggak cuma lomba sih, belajar atau apapun. Aku tuh selalu percaya kalau kita tuh lagi di Indomaret, lagi di antrian. Kita tuh di kampus tuh kayak lagi di antrian. Kita tuh tahu kita punya duit berapa, dan kita tuh tahu barang belanjaan apa aja yang pada akhirnya tuh sesuai sama duit yang kita bawa. Tapi untuk membayar, untuk bisa menggunakan itu kan kita harus ngantri. Kita harus ngantri nih. Even if sekalipun kayak kita punya duit, kita kan harus tetap antri supaya barang yang kita ambil itu bisa berguna gitu kan. Nah, sama kayak lomba debat tuh kayak gitu. Segala kompetisi, segala proses pendidikan tuh kayak gitu. Kita tuh kayak lagi di Carrefour, kayak lagi di Indomaret. Kita tuh punya modal yang besar. Kita lagi belanja gitu. Kita lagi belanja, dimasukkan troli. Tapi yang membuat itu semua belum bisa digunakan ya karena sekarang kita lagi antri. Jadi sabar aja kalau misalnya kita tuh belajar tuh, jangan berharap kita tuh langsung segera bisa tuh, jangan. Karena kita tuh lagi ngantri. Kita tuh sedang ada di antrian. Jadi harus sabar. Bukan berarti kita tuh nggak punya uang, bukan berarti kita nggak punya modal, bukan berarti kita tuh nggak ada yang dibeli. Ada yang kita beli, cuma belum bisa digunakan karena kita harus antri. Nah, itu mindset yang selalu dulu tuh aku tanamin ketika lomba debat, apply, ini itu, dan lain-lain sebagainya. Itu tuh selalu aku tanamin. Jadi, belajar aja, sering-sering belajar. Pelajaran debat yang paling baik itu adalah sparring. Latihan langsung. 3 lawan 3. Itu di debat yang benar-benar belajar tuh ya yang itu. Nggak ada metode lain yang lebih efektif untuk belajar debat selain sparring langsung. Makanya kalau bisa nanti di arrange aja kalian kalau ada mau sparring tuh undang-undang yang mereka yang angkatan 18, 19 yang kayak udah sering-sering menang lomba tuh diundang aja buat ngembangin ini. Karena debat tuh benar-benar diperluin. Debat tuh interseksi atau persimpangan kemampuannya tuh banyak. Ada moon, ada esai, ada paper, skripsi. Jujur aja skripsi itu penting banget tuh kalau misalnya kalian debat. Kebanyakan orang-orang debaters itu ketika skripsi itu bisa survive, itu karena mereka tuh jago debat. Percaya deh sama aku. Aku nggak bisa nunjukin sekarang, tapi nanti kalian akan coba. Aku bisa selamat kompre itu karena bisa debat. jadi kalian harus bisa debat. Bukan melawan dosennya loh ya. Yang menjadi kunci ketika kalian itu bisa debat. Yang kuncinya itu adalah kalian tuh bisa berpikir cepat. Kalian bisa merumuskan solusi secara tepat sasaran, kalian bisa menganalisis situasi di sekitar kalian itu gimana. Itu sih. Itu pertanyaan buat teman yang tadi tuh ya. Ikut aja lombanya, ikut aja kompetisinya, belajar aja, jangan ragu. Jualan obat. ada yang mau tanya lagi? Baik, sebelumnya dari Rancika ada feedback nggak? Udah jelas, Kak. Makasih banyak, Kak. Sama, ikut aja ya. Cepetan cari tim. Iya, Kak. Ada lagi nggak, Tuj? Mungkin ini Mas Nyipe, pertanyaan dari Rancika tadi itu udah sekaligus di pertanyaan terakhir juga. Oh iya, Kak. Oke. Ya, berhubung waktunya ada keterbatasan waktu juga seperti itu Mas Nyipe. Jadi mungkin karena udah masuk waktu duhur juga, jadi mungkin untuk kegiatan EduQuest pada pagi hari ini berakhir di sini saja terlebih dahulu. Mungkin dari Mas Nyipe, sebelum ditutup kegiatannya, apakah ada closing statement? Silakan Mas Nyipe. Aduh, apa ya closing statement ya? Nggak biasa closingan soalnya. Nggak biasa kasih closing statement. Tapi apa ya? Statement singkat dari aku sih buat teman-teman semua ya. Entah nanti kalian tuh mau ikut debat atau mau ikut moon, atau mau ikut lomba esai, mau ikut lomba karya tulis, atau mau apa. Intinya satu, jangan sampai kalian tuh jadi donatur atau donor UB gitu. Kalian tuh kan bayar UKT, kalian tuh harus pastiin uang yang kalian bayar tuh baliknya tuh banyak banget buat kalian. Istilahnya kalian tuh harus siapin troli yang gede, kalian harus siapin tenaga yang besar supaya ketika nanti kalian lulus yang kalian bawa tuh banyak, nggak cuma Citato, kok sebut merek, nggak cuma Ciki gitu ya, nggak cuma snack kecil-kecil gitu, tapi banyak yang kalian bawa. Nah jadi makanya apa ya, terlepas kalian nanti mau ikut kompetisi apapun itu, tetap berprestasi untuk diri kalian sendiri ataupun orang lain. Kenapa berprestasi itu penting sih? Karena gini, banyak kan orang yang ngomong kayak misalnya, ngapain sih ikut-ikut lomba? Ngapain coba ikut magang-magang jadi Apple developer misalnya kayak gitu kan? Ngapain sih? Kalian tuh harus sadar satu hal. Kenapa IPK itu penting? Kenapa pada akhirnya lomba atau prestasi itu penting? Karena
kemampuan kalian itu perlu diakui sama orang lain, coy. Kalian nggak mungkin kalian tuh bisa ngomong kayak, ya nggak ada IPK nggak apa-apa kok, gue hebat, misalnya kayak gitu. Kalian bisa ngomong kayak gitu tuh dari mana dasarnya coba? Kan istilahnya kayak kemampuan yang kita miliki itu harus bisa dibuktikan atau divalidasi sama orang lain. Kalau kalian misalnya ya, aku nggak bilang IPK aku tinggi ya. Kalau misalnya kalian punya IPK yang bagus, berarti at least institusi sudah mengakui kemampuan belajar kamu. Meskipun dalam prosesnya mungkin ada hal-hal lain yang di luar kendali kamu atau apapun itu. Sama, ketika kamu lomba debat ya berarti kemampuan kamu, kalau kamu menang, udah diakui sama institusi atau sama juri yang menjuri kamu debat. Lomba KTI juga demikian. Kan dunia ini kan peer review. Kamu kan nggak bisa mendapatkan sesuatu hanya karena kamu tuh bisa, tapi juga harus diakui atau dilihat sama orang lain juga kan. Nah makanya ikut kegiatan kayak gini tuh sebenarnya bukan cuma buat kamu tuh senang-senang aja, dapat duit dan lain sebagainya. Tapi at least, kalaupun memang kamu nggak kepikiran gitu ya, kamu tuh ikut lomba-lomba debat kayak gini atau ikut lomba KTI itu ya supaya kemampuan kamu tuh bisa diakui lah minimal oleh orang lain. Bisa di-respect sama orang lain. Kamu tahu ternyata kemampuan kamu di mata orang lain, terutama juri yang udah kompeten itu seperti ini. Ya, jadi itu penting tuh. Karena apa? Karena at least kita jadi bisa mengukur kemampuan diri kita. Jadi jangan bilang ketika kamu ikut lomba tuh kamu cuma yang duit, enggak, kamu tuh di situ benar-benar mengukur kemampuan kamu gitu. Entah nanti kamu mungkin ada yang ikut lomba hackathon, business plan dan lain sebagainya. Intinya ikut aja lomba. Supaya kamu tuh bisa dapat medium atau dapat platform buat tahu kemampuan kamu tuh ada di apa. Kalau kamu cuma di kampus, kemampuan kamu ya palingnya cuma dibandingin sama teman sekelas kamu. Tapi kan kalau kamu ikut lomba kan kemampuan kamu dibandingin sama anak UGM, sama ITB, UI, UNAIR, UNES, dan sebagainya. Kamu punya kesempatan yang luas untuk meng-compare apa yang udah kamu miliki dengan orang lain gitu. Bukan dalam artian kayak jangan iri, bukan kayak gitu, tapi kamu tuh udah sampai ke tahap apa sih dalam hidup itu. Nah itu sih sebenarnya. Oke, itu closing statement yang nggak closing gitu. Masih akan terus berlanjut. Dah, thank you. Oke, mantep banget closing statement dari Mas Nyipe yang katanya bukan closing statement tuh katanya. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di kegiatan EduClass pada pagi hari ini. Sebelumnya terakhir kali aku ingin meminta maaf pada teman-teman. Sebenarnya tadi itu ada simulasi, namun ternyata waktunya terbatas teman-teman. Jadi untuk simulasinya bisa dilakukan di lain waktu. Nah, sebelum teman-teman live ini teman-teman juga bisa mengakses website Visip Edu Club, yaitu adalah visipedu.club kalau nggak salah. Nah di situ nanti bisa kalian bisa melihat materi-materi yang sudah disampaikan dan juga sudah dipaparkan di kegiatan Visip Edu Class pada pagi hari ini maupun yang sudah dilakukan. Nah, terakhir kali aku ingin mengucapkan selamat lulus kepada Mas Nyipe. Semoga bisa berproses terus ke depannya walaupun sudah lulus seperti itu Mas Nyipe. Jadi thank you, amin. Mantap. Oke, terakhir mungkin bisa kali ya di sini ada 32 partisipan bisa on cam semua, kita bakal mengadakan foto bersama gitu. Yuk teman-teman kita on cam terlebih dahulu untuk bisa melakukan kegiatan foto bersama sebelum ditutup kegiatannya. Yuk, on cam yuk. Iya. Dulu aku kalah, Mas, waktu jurinya Mas Nipe. Iya, nggak apa-apa. Belajar terus. Itu loh, Mas, rezim Adhikara, kalau Mas masih ingat. Waktu sore. Iya, tahu ingat. Ini catatannya semua di sini loh. Catatan aku nge-edit semua di sini. Ya Allah, dosa-dosa saya ada di situ. Iya. Oke, mungkin kita mulai sekarang aja untuk kegiatan foto bersamanya. Jadi, foto bersama akan aku pandu. Jadi, untuk teman-teman di sini ada 2 slide. Mungkin kita bisa mulai dari slide pertama. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kegiatan foto bersamanya sudah berakhir. Jadi dengan selesai kegiatan foto bersama juga sudah berakhir kegiatan Visip Eduklas pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir di kegiatan Visip Eduklas pada pagi hari ini. Akhir kata, kurang lebih mohon maaf. Aku Sultan Rifat Al-Fatih selaku moderator yang memandu kegiatan pada Visip Eduklas pada pagi hari ini, pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.